Nah, selamat datang. Nama saya Pavel Filipov di studio Fyodor Konstantinov. Semua orang dikenal, kami memiliki tamu rahasia. Tamu rahasia adalah saya. Mengapa ada tamu rahasia? Kami ceritakan. Mengapa saya yang siaran hari ini, bukan tim pengembangan? Fyodor sekarang akan menjelaskan. Sebelum kita membahas berita tentang bagaimana proyek ini berjalan, apa yang terjadi di perusahaan kita hari ini, dan acara menarik apa yang ada, mari kita lihat angka-angka, karena angka selalu berbicara lebih baik tentang hasil kita. Sebelum kita langsung masuk ke dalamnya, saya ingatkan untuk memberikan like, membagikan siaran ini, dan tentu saja mengirimkan tautan siaran kepada teman-teman Anda, agar siaran ini semakin banyak yang menonton. Semakin banyak pemirsa, semakin banyak aktivitas, semakin cepat kita akan terbang ke langit dengan dirigible kita sendiri. Terutama setelah minggu kerja ini. Namun misalnya saya semakin percaya bahwa ini akan terjadi cukup cepat, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan di sini, banyak yang sudah siap dari tim Dirizablitseskaya yang kami miliki dalam proyek ini, dan sekarang kita akan membahasnya lebih rinci. Saya juga meminta Anda untuk segera menuliskan pertanyaan Anda. Kami akan membahas pertanyaan hari ini juga, dan tentu saja kami akan menjawab semuanya. Nah, Fyodor sekarang akan segera membuka, mungkin ada beberapa topik menarik yang langsung muncul agar kita tahu tentang apa yang ingin Anda bicarakan hari ini. Jadi, tentang angka, kami mengalami peristiwa penting dan menarik yang sangat bersejarah. Kami telah melampaui angka 5 juta dolar investasi yang belum masuk ke dalam proyek tetapi akan masuk dalam beberapa tahun ke depan, yaitu cicilan untuk paket investasi yang diambil oleh orang-orang. Namun, bagaimanapun juga, kewajiban sebesar 5 juta dolar yang saat ini kami miliki, meskipun tersebar dalam waktu, adalah angka yang sangat baik dan kami mencapainya dalam waktu sedikit lebih dari 1 bulan, yang sekali lagi mengonfirmasi bahwa orang-orang ingin terbang dengan dirigible dan tentu saja menghasilkan uang dengan menjadi bagian dari perusahaan ini. Jika berbicara tentang pembayaran aktual saat ini, itu adalah 550 ribu dolar yang telah dibayarkan untuk paket investasi, dan sisa jumlah sekitar 4,5 juta dolar adalah yang saat ini kami miliki dalam cicilan, yang dibagi menjadi bulan dan bahkan tahun, karena saat ini cicilan kami tersedia hingga 50 bulan untuk beberapa paket. Dibuat agar Anda dapat mengambil paket investasi besar di awal proyek dan secara bertahap, dengan membayar jumlah kecil, melunasi semuanya. Jumlah investor kami sudah mencapai 100 orang, yaitu orang-orang yang telah bergabung dengan proyek ini, dan sudah dibayarkan 64 ribu dolar sebagai imbalan referral kepada para mitra yang saat ini mempromosikan proyek. Kami sudah memiliki 2.000 mitra. Mereka yang mengaktifkan rencana pemasaran adalah, di satu sisi, mereka yang telah menjalani prosedur aktivasi yang ada di syarat di landing page kami yang didedikasikan untuk proyek ini, Diatsa dan mitra baru yang sekarang terhubung dengan Dirigible. Saat ini mereka juga banyak. Saya mengenal mereka secara pribadi dan mengucapkan selamat kepada mereka atas hasil pertama mereka. Secara umum, terkait dengan saling melengkapi proyek, banyak yang berpikir bahwa saat ini para investor dari proyek Sobol Mesh akan beralih ke proyek baru. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Saya sudah mengetahui banyak kasus di mana mitra memberikan iklan atau mempromosikan media sosial mereka. Sementara itu, orang-orang datang ke proyek Dirigible, melihat bahwa ada proyek Suvalmash, serta melihat tahap proyek. Mereka menjadi investor di sana. Oleh karena itu, ini adalah pekerjaan saling terkait, bisa dibilang. Dan dengan memiliki 2 proyek, kami menjangkau jauh lebih banyak audiens yang datang kepada kami dan mendukung kedua proyek tersebut. Jika berbicara tentang negara-negara, sedikit informasi yang lebih mendalam, saat ini kami memiliki sekitar 100 investor dari Vietnam, 130 investor dari India. Sekarang saya melihat negara-negara besar, katakanlah 90% dari Pantai Gading, negara-negara Afrika secara umum cukup aktif terlibat, terutama dalam arah berbahasa Prancis, di mana Weber tinggal, Yumanda.
yang mempromosikan proyek-proyek kami. Saya melihat toga 50 investor, di mana lagi yang sebenarnya berasal dari negara Afrika. Ini adalah Kamerun, 36 orang, 82 investor Benin, Burkina Faso, 47. Jika tidak menghitung Afrika, contohnya Bulgaria, 25 orang. Negara-negara Eropa terlibat, dari Jerman ada 31 investor. Dari Latvia ada 14 orang, dan seterusnya. Secara umum cukup, saya tidak menyebutkan berapa banyak dari Rusia, mari kita lihat ada 700 investor dari Rusia. Anda lihat proporsinya kurang lebih sama seperti di proyek pertama, di mana setengah investor berasal dari Rusia, dan setengahnya lagi dari negara lain. Secara umum, terkait paket investasi, jumlah yang diambil sama, informasi lainnya sudah kurang menarik. Secara keseluruhan, proyek ini berkembang cukup aktif. Perhatikan bahwa hingga saat ini masih belum banyak informasi yang tersedia saja. Banyak informasi ingin kami sampaikan kepada Anda, masih sedikit terlalu dini, dan tentang hal ini Fyodor juga akan berbicara hari ini. Maksudnya, apa yang sudah bisa dibagikan. Saya rasa ini akan cukup menarik. Tentu saja kami terus mengerjakan pengemasan, terus mengurus kontrak, dan terus membentuk tim. Semua ini selesai akan membantu kami mengatakan bahwa kami telah menyelesaikan tahap pra-peluncuran, beralih ke tahap pertama, dan memulai pendanaan dan promosi proyek secara penuh. Sementara kita dalam mode yang tenang seperti ini, hasilnya justru menunjukkan sebaliknya. Seolah-olah kita hanya fokus pada hal itu. Apalagi yang ingin dicatat, Anda tahu bahwa saat ini proyek Sovelmash mendekati penyelesaian logisnya. Segera, dan tentang hal ini Dmitry Alexandrovich Duinov dan tim Sovelmash telah mempublikasikan banyak informasi di beberapa obrolan tertutup. Ia tertutup karena tidak semua orang dapat mengakses obrolan Skype di beberapa sumber resmi mereka, bahwa dalam waktu dekat akan ada pemeriksaan yang, sesuai dengan itu, harus menerima bangunan. Prosedur ZOS akan diselesaikan. Setelah itu, perusahaan Sovelmash akan beralih ke tahap komersial. Dan kami ingin bersama dengan Anda, secara mental dan fisik, memotong pita merah ini, peluncuran perusahaan ini. Oleh karena itu, menurut saya kita belum secara resmi mengumumkannya dimanapun, jadi hari ini adalah informasi eksklusif. Pada 16 November, kurang dari 2 bulan lagi, kami akan mengadakan konferensi resmi di Moskow yang akan merangkum proyek Sovelmash yang sangat penting, dan kami akan membahas semua poin utama, baik dari segi angka maupun hasil yang mendalam dan sangat rinci. Tapi kami memutuskan untuk menggabungkan konferensi ini dengan konferensi untuk proyek Dirizabil baru, agar tidak mengadakan dua konferensi besar pada waktu yang berbeda. Jadi pada hari yang sama bisa dibilang akan ada konferensi tentang Dirizabil. Semuanya akan berlangsung pada waktu yang sama, jelas. Kami akan membahas satu proyek dan kemudian membahas proyek lainnya. Mari kita perkenalkan pengembangan teknologi Sloyanka. Saya berharap kita juga dapat memperkenalkan sesuatu dari dunia Dirizabil. Apakah itu akan terjadi? Bahkan kita akan terbang sesuatu ya. Bahkan ada yang terbang. Konferensi-konferensi ini dibuat agar Anda bisa berbicara langsung dengan kami dan mendengar informasi yang tidak kami publikasikan di berita, agar Anda bisa merasakan apa yang kami lakukan. Oleh karena itu, jika Anda tertarik, rencanakan waktu Anda. Kami menunggu semua pada 16 November. Kami berencana untuk menyewa ruang besar sehingga dapat menampung orang-orang yang tertarik dengan proyek pertama, proyek kedua, dan juga bagi mereka yang tertarik dengan semua yang kami lakukan. Di sana kami akan mengumumkan dan menjelaskan bagaimana kedua proyek akan berkembang, kapan kami akan mengalami perubahan tahap investasi baik di proyek pertama maupun di proyek kedua. Jadi, akan ada banyak informasi yang terkait langsung dengan pendanaan dan arah pergerakan proyek. Jadi, kami sudah mengetahui kapan tahap kami akan berubah dalam Dirizabil, dan saya katakan kepada Anda bahwa tahap pra-peluncuran akan singkat, bahkan jika kita mempertimbangkan angka $1 juta yang kami rencanakan untuk menarik pada tahap pra-peluncuran, maka sudah 55% dari tahap tersebut telah selesai. Jika kita melihat dari sudut pandang ini, dan ingatlah bahwa paket investasi
yang Anda beli hari ini tidak dapat ditingkatkan setelah tahap pra-peluncuran selesai. Ya, jadi jika Anda sudah memiliki paket, jika Anda sebenarnya sangat menyukai apa yang kami lakukan, pikirkan apakah Anda ingin berinvestasi sedikit lebih banyak atau setidaknya mengamankan cicilan tersebut untuk diri Anda yang hari ini masih bisa diambil dalam paket terbesar dan tingkatkan selama kesempatan ini ada. Nah, saya rasa kita bisa langsung beralih ke berita dengan sedikit jeda. Fyodor, ceritakan, sudah seminggu berlalu ya, apa yang menarik terjadi, dengan siapa kamu berbicara, pertemuan apa yang ada. Harapan saya bahwa Anda menyukai apa yang kami lakukan, bicarakan tentang apa yang kami lakukan. Akhirnya, kami berhasil meyakinkan secara kondisional dan faktual seorang yang sangat berbakat, berpengalaman, dan sangat kompeten untuk menjadi direktur teknis proyek kami. Dia tidak hadir di konferensi pertama. Dia tahu lebih lanjut tentang apa yang sedang terjadi pada kami. Ya, dia mengikuti, bahkan di obrolan kami ada. Singkatnya, hari ini dia seharusnya menjadi tamu rahasia, tetapi kami menyebutnya rahasia bukan karena kami menyimpannya dalam rahasia, tetapi karena kami bisa menyebutkan siapa dia, apa dia, tetapi tidak ada kepastian bahwa dia akan datang hari ini. Dia di Moskow, semuanya baik-baik saja, hanya pekerjaan, dan pada Jumat depan pasti akan ada kesepakatan gentleman jabat tangan yang sudah terjadi. Saya tidak akan menyebutkan nama belakang atau nama tengahnya untuk saat ini. Saya hanya akan menyebutkan satu fakta tentang dia, bahwa orang ini di abad ke-21 telah menjual lebih banyak dirigible daripada siapapun di planet ini. Dan dia ada di tim kami, sosok yang sangat keren, seorang pelaksana teknis yang luar biasa berbakat dari segala sisi. Secara umum, kita akan saling mengenal, dia akan menyukaimu, kami sangat senang. Jadi, terima kasih banyak untuknya, dan maaf, hari ini dia tidak bisa hadir. Dia meminta untuk meminta maaf, dan mengatakan bahwa dia pasti akan hadir Jumat depan. Mengenai apa yang telah kami lakukan selama minggu ini, kami telah kami mengadakan webinar dengan Dmitry Khmel. Kami berbicara bahwa kami akan meluncurkan perangkat stratosfer pada bulan September. Kami merencanakan, saya ingat, sebelum akhir musim panas, namun secara umum, rencana kami adalah banyak pekerjaan administratif dan organisasi lainnya, dan akhirnya kami telah menyelesaikan semua ikatan kontraktual. Semua sudah jelas dengan kantor, kami telah menyewa kontrak kerja, semuanya sudah siap, dan kami bisa mulai melaksanakan. Salah satu pelaksanaan proyek ini adalah pencarian bentuk teknis, spesifikasi teknis, dan karakteristik kargo dari platform transportasi yang disebut dirigible. Seperti yang disebutkan oleh orang Prancis, yaitu pesawat terbang, kita bisa memberi nama lain untuk itu, dan salah satu arah yang kami ambil adalah stratosfer, dan kemana kami melangkah, kami sudah sepenuhnya mengkomposisikan bersama tim teknis. Bentuk dari perangkat pertama, semua peralatan, kita perlu mempertimbangkan semua ini berdasarkan hasil berat, energi, dan penggunaan yang ditargetkan, alat apa yang kita angkat ke sana dan untuk tujuan apa. Dan kami telah menentukan semuanya, sudah ada jadwal dan hingga akhir September. Kami kemungkinan besar akan meluncurkannya dalam mode non-stop mulai hari ini. Di sana sistem komunikasi dan sistem transmisi data jarak jauh akan diuji secara langsung. Rencananya akan ada sistem digital dan analog, dan tidak hanya itu, kami akan menjelaskan lebih detail dalam webinar. Semua akan direkam dalam video, kami akan menceritakan, menunjukkan, dan menjelaskan bagaimana semuanya bekerja. Pekerjaan ini sudah dimulai, jadi saya belum sepenuhnya memahami semua hal ini, dan sulit untuk berbicara secara spontan, tanpa ingin mengucapkan sesuatu yang tidak perlu. Oleh karena itu, kami membuat video berkualitas, dan Anda semua akan melihat dan menontonnya, dan kemudian kita akan membahas semuanya dalam webinar.
Peluncuran ini bukan hanya satu kali. Peluncuran yang akan datang adalah eksperimen pertama dan bukan yang terakhir. Kami telah membuat peta jalan untuk peluncuran ini, di mana tahap pertama akan selesai musim panas mendatang, dan kami akan memiliki pekerjaan yang jelas dan tujuan dari pekerjaan ini, serta arah untuk apa ini dilakukan. Setelah akhir September atau awal Oktober, peluncuran berikutnya direncanakan, yang akan lebih serius menjelang tahun baru, sekitar bulan November atau Desember. Secara umum, kami akan membahas semua ini sedikit lebih lambat, tetapi ketahuilah bahwa kami bergerak sangat aktif ke arah ini. Sudah banyak orang yang terhubung dari tim teknis yang kami libatkan dalam pelaksanaan proyek. Semua orang sudah terorganisir dengan sangat baik sekali, semua memahami dengan sangat jelas sekali siapa yang bertanggung jawab atas apa. Jadi selama minggu ini, ya kami telah melakukan ini dalam arah tersebut, tetapi bukan hanya ini. Ngomong-ngomong, saya ingin mencatat, sepertinya ketika kami mengatakan bahwa kami akan meluncurkan proyek ini, semua orang berpikir, ya, jelas ini adalah cerita yang sangat rumit, membutuhkan banyak uang, dan mungkin dirigible pertama akan terbang ke suatu tempat, ya, itu akan terjadi mungkin bertahun-tahun kemudian. Dan sekarang kami sudah mengatakan bahwa sebelum tahun baru, alat-alat yang dirancang oleh tim kami dengan cara apapun akan terbang di udara. Ya, ini adalah unjuk kemampuan, termasuk untuk klien, tapi ini saya tidak berpikir peluncuran seperti ini, bahkan yang bersifat uji coba, dilakukan untuk mengasah teknologi tertentu yang kemudian bisa diterapkan pada perangkat utama. Ini bukan pekerjaan sia-sia, ini bukan seperti pemasaran. Tempat kita harus meluncurkan sesuatu. Ini juga tentang pengasahan ide tertentu. Tentu saja semuanya harus berjalan beriringan, tidak bisa melakukan satu hal tanpa melakukan yang lain. Semua harus memiliki tujuan, tindakan harus efektif. Di stratosfer, apa yang akan diluncurkan menjelang tahun baru adalah prototipe dari perangkat komersial yang nyata dengan audiens target yang jelas untuk para pelanggan. Pada musim panas, serangkaian perangkat seperti itu akan diluncurkan dan beberapa perangkat sudah akan memiliki nilai komersial tertentu. Ini berfungsi sebagai demonstrator bagi para pelanggan untuk menunjukkan layanan apa yang dapat kami tawarkan, serta sebagai demonstrator bahwa tim telah bekerja sama dan dari sudut pandang teknis tidak ada masalah konstruktif. Pekerjaan telah dimulai dan ini juga merupakan pengujian teknologi yang diperlukan untuk menciptakan platform-platform stratosfer yang semakin besar, yang telah kami diskusikan berkali-kali. Nah, perangkat-perangkat ini apakah mereka juga bisa dijual kepada seseorang? Untuk tujuan tertentu, untuk pengamatan, atau untuk hal lainnya. Apakah ada tugas lain? Ada tugas, ya, bahwa semua cerita ini bisa dikomersialisasikan. Apakah akan menjual perangkat itu sendiri? Itu adalah pertanyaan yang baik, tetapi menyediakan layanan itu sangat-sangat menarik dan sungguh, sekali lagi, menjual perangkat kepada seseorang agar mereka meluncurkannya dan mengelolanya. Dari mana mereka mendapatkan kompetensi itu? Namun kami memiliki kompetensi untuk memberikan layanan dan menerima uang untuk itu. Saya bisa sedikit lebih banyak membongkar rahasia tentang jenis perangkat canggih apa yang akan ada di planet kita. Ada aliran udara pada ketinggian yang berbeda, ke arah yang berbeda, serta pusaran dan sabuk, dan seterusnya. Dan di utara, di mana kami berada, ada Rusia, benua kami di stratosfer, terdapat arus melingkar. Angin secara umum berhembus dalam lingkaran, stabil, dan ada banyak statistik dari berbagai tahun mengenai ketinggian. Di sana semuanya diprediksi, jelas, dan mudah dipahami. Dan rangkaian perangkat yang akan kami luncurkan pada musim panas ini akan berada dalam arus melingkar ini di sekitar bagian utara planet yang akan melingkari Rusia. Secara umum mereka akan berkumpul dalam satu jaringan
di mana data dan sinyal akan ditransfer. Umumnya, jaringan ini juga akan memantau apa yang terjadi di bawah dan akan mengirimkan informasi ke sana untuk berfungsi, dan ini adalah semacam penyediaan komunikasi seperti pengelompokan orbit rendah. Kerja ini adalah tugas yang sangat menarik dalam konteks arah perkembangan negara kita. Ini adalah pengembangan jalur laut utara. Dan untuk memastikan komunikasi pengelompokan yang ideal, sudah musim panas kita akan meluncurkan semuanya, dan pada musim dingin hanya satu perangkat, kita akan lihat apakah itu akan menjadi eksperimen. Jelas, ada kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, kita akan melihatnya, semuanya akan berjalan baik. Dan dengan perangkat ini, kita akan memahami apakah baik-baik saja, tidak baik-baik saja, apa yang perlu diubah, apa yang perlu ditambahkan. Kita akan membuat beberapa perangkat dan secara umum mengelilingi planet kita dari belahan bumi utara. Dan bagaimana ini bisa sebenarnya digunakan secara konkret kemudian Menyediakan layanan komunikasi, dan hanya seperti komunikasi seluler atau seperti satelit, seperti satelit, akan ada sinyal yang dapat dipanggil melalui skuter tertentu. baik mengirim SMS maupun menyiarkan video, atau Perlink untuk menerima dan mendapatkan informasi melalui telepon yang sama dan mengirimkannya ke internet, ada menara seluler di dekatnya. Di sana ada satu menara lagi, di sana ada satu menara lagi. Kamu berjalan dan sinyalmu berfungsi tanpa gangguan antara menara-menara, tapi di sini, di jalur laut utara, di mana menara-menara itu, mereka tidak ada. Oleh karena itu, seseorang harus menjadi sumber sinyal ini, dan sabuk ini dapat menyediakannya. Jelas, ada pembicaraan tentang kecepatan transfer data, seberapa banyak yang dibutuhkan, yaitu kualitas sinyal seperti apa, dan seberapa cepat internetnya. Semua ini akan tergantung pada peralatan yang akan dipasang pada mereka, pada kapasitas angkut mereka, pada jumlah mereka, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Namun kemampuan itu sendiri, secara keseluruhan, bahwa sudah ada koneksi, itu sudah luar biasa. Dan jika akan ada juga siaran video langsung ke internet dengan kualitas HD, seperti yang kami rencanakan. Iya, ini menarik. Ya, saya tidak ingat kapan kami berbicara. Perwakilan perusahaan luar angkasa swasta, mereka menceritakan sekarang semua orang sepertinya mengikuti jalur ini. Semua mulai meluncurkan satelit mereka sendiri atau hal lainnya. Entah undang-undang telah berubah atau ada hal lain. Artinya ini adalah arah di mana ada uang. Sekarang semua orang berusaha untuk masuk ke sana, jika kita bisa masuk ke sana. Tapi pasti sepadan. Ya, seperti yang kami katakan sebelumnya, meluncurkan satelit dengan roket tentu saja keren, tetapi meluncurkan perangkat seperti itu lebih cepat dan lebih murah. Bagus. Jadi ini adalah mini project pertama. Ini bukan proyek mini. Ini adalah pekerjaan serius. Saya maksudkan mini project ukuran. Ketika orang berpikir tentang ini, mereka berpikir bahwa kita harus menciptakan sesuatu yang berukuran besar. Ada juga cara lain yang bisa diambil. Saya tahu bahwa minggu ini juga dibahas tentang bentuk dan konstruksi dari dirigible itu sendiri yang akan dibuat, tidak tahu. Bisa kita bahas rinci di sana sekarang. Yang sudah disetujui mungkin Dari yang disetujui, ya, lihat, ketika kami memulai proyek, tim berkumpul, para perancang berkumpul, berkomunikasi dan jelas, dan sekarang sudah berlalu beberapa waktu, dan seluruh cerita ini mencapai suatu konsensus mengenai perangkat pertama, mengenai karakteristik teknisnya, dan mengenai kemampuannya. Ya, dalam presentasi kami mengatakan bahwa ini adalah perangkat 2 ton penumpang atau tanpa awak, plus minus. Itulah yang akan terjadi, tetapi yang pertama pasti akan tanpa awak. Ini sudah sangat jelas bagi semua orang, bahwa mengangkat orang dalam perangkat itu direncanakan sedikit lebih lama, sedikit lebih mahal, dan seperti yang kamu katakan di awal webinar, semua orang berpikir bahwa sesuatu akan terbang tidak lama lagi. Sebenarnya kita tidak akan terbang dengan orang-orang, tetapi kita memahami bahwa kita bisa terbang tanpa orang, melakukan pekerjaan tanpa pilot, dan pekerjaan itu tidak harus berkaitan dengan pengangkutan orang. Sistem penerbangan tanpa awak abad 21, silakan. Kamu memiliki muatan yang sama untuk jarak yang sama dalam mode otomatis. Dan perangkat seperti ini
Nanti saya akan katakan berapa berat spesifik dan jarak yang akan dibawanya ketika kami menyelesaikan bentuk teknis dan secara keseluruhan spesifikasi untuk perangkat ini. Mungkin ada perubahan ke kanan atau kiri, tetapi ini pasti akan menjadi drone dan akan memiliki penerapan komersial 100%. Artinya semua kompleks konstruktif, teknologi, dan perangkat lunak yang akan diuji di atasnya, semuanya akan diperluas untuk perangkat-perangkat berikutnya. Ya, dan saat ini tampaknya dalam setahun dari hari ini kami sudah bisa dengan sangat cepat dan pasti mengangkatnya ke udara dengan aman dan hati-hati, itu akan melakukan pekerjaan secara eksklusif dalam mode otomatis, keluar dari hanggar sendiri, mengikuti tugas penerbangan, menyelesaikan tugas, kembali, berlabuh sepenuhnya otomatis, tanpa keterlibatan manusia. Di sana kemungkinan akan ada partisipasi dalam proses pemuatan pembongkaran tuh, tetapi dari sudut pandang kontrol. Ini adalah perangkat pertama, semua itu akan sepenuhnya diotomatisasi. Saya akan menjelaskan mengapa ini sepenuhnya tanpa awak. Sekali lagi, dalam konteks dirigible, sudah jelas bagi semua orang bahwa sistem tanpa awak sedang berkembang dan masa depan ada di tangan mereka dalam dirigible gaji pilot. Yang sangat penting sangat mempengaruhi biaya pengangkutan 1 ton per kilometer dalam industri penerbangan dan logistik serta berbagai faktor lainnya. Ya, sangat besar. Ini mencapai sepertiga dari biaya. Ini adalah gaji staf yang mengelola dirigible ini. Dan dengan mengurangi biaya tersebut, kami juga menurunkan harga per ton per kilometer. Ini bukan tentang mengambil pekerjaan dari orang-orang, tetapi tentang membangun bisnis yang efisien. Siapa? Jika bukan kita, jadi kita. Dan semua sistem ini sudah banyak pengembangan yang dilakukan selama setahun. Ini adalah angka yang fantastis. Sebenarnya ketika kami terlibat dalam proyek, tenggat waktu yang terdengar adalah 3 tahun, 2,5 tahun, dan sekarang ketika semua berkumpul dan kami memahami, 1, 2, 3, 5, wow, semuanya berjalan lebih cepat. Sebenarnya saya telah berpartisipasi dalam beberapa pertemuan minggu ini, dan saya merasa senang dan terkejut bahwa beberapa hal yang misalnya saya anggap sangat sulit. Orang-orang dalam tim kami mengatakan tidak, itu sama sekali bukan masalah. Jadi mengangkat perangkat pertama ke langit. Sebenarnya anggaran untuk itu lebih kecil dibandingkan dengan apa yang saya bayangkan. Mengangkat perangkat pertama itu sangat murah. Nah, itu membutuhkan waktu 1 tahun. Tidak, bukan karena alatnya mahal dan perlu mengumpulkan uang, tetapi karena perlu waktu untuk mengembangkan sistem manajemen, menyenangkan bahwa ini dilakukan dengan syarat bahwa orang-orang ini sudah melakukannya. Mereka tidak memulai dari nol, banyak pengembangan dilakukan. Jika hanya ada tim insinyur berpengalaman mungkin butuh 5 tahun. Namun, mereka sudah melakukannya. Perlu mengadaptasi semuanya sesuai dengan realitas modern, dapat dikatakan. Dan ada informasi menarik, seperti yang kita bicarakan sebelumnya, mereka bisa berupa yang dipilotkan dan yang tanpa pilot. Saya benar-benar memahami mengapa mereka pada akhirnya harus menjadi tanpa awak saja. Sekali lagi, ini benar-benar akan sangat mempengaruhi harga per kilometer, berapa banyak muatan yang bisa diangkut dibandingkan dengan pesaing dan seterusnya. Ini akan sangat berpengaruh dengan sangat signifikan dan lain-lain. Apa yang membuat saya senang? Saya senang bahwa hal-hal yang saya anggap sulit ternyata dapat diselesaikan dengan biaya yang relatif kecil, dalam waktu yang relatif singkat, dan dengan syarat bahwa ada tim yang dapat melakukannya. Nah, saya tahu bahwa itu dibahas di sana. Ya, yang pertama, ya hampir di tempatmu. Banyak arah tentang bagaimana akhirnya dirigible ini akan terlihat yang akan kami buat. Dengan kapasitas angkut tertentu, hari ini kita tidak akan mengungkapkan ini terlalu cepat karena ini bisa dihitung kembali sedikit lebih lama lagi. Saya ingin menceritakan banyak hal kepada kalian. Berita ini sangat menarik ya. Tapi saya tidak ingin nanti mengatakan, oh ada sesuatu yang berubah karena semua perhitungan sudah ada.
termasuk yang ekonomi, untuk semua perangkat dan seterusnya. Saat ini sedang dihitung, ada pemahaman awal untuk memastikan 100% dibutuhkan waktu. Namun, saya sudah ingin menceritakannya sekarang. 1 minggu lagi, ya, 1 minggu lagi, dan kami akan menceritakannya tetapi secara umum. Yang bisa kami katakan adalah bahwa ini adalah perangkat pertama, ya. Itu akan tanpa awak, itu akan luar biasa. Itu akan menjadi demonstrator sepenuhnya dari semua kemampuan dan teknologi kami yang sudah ada, bahwa kami memiliki tangan yang tumbuh dari tempat yang tepat, dan otak kami berfungsi dengan baik, dan kami melakukan semua ini. Nah, seharusnya alat kedua ini adalah versi yang lebih besar dari yang pertama, seperti yang mungkin terlihat. Tapi tidak, alat kedua akan sangat berbeda dari yang pertama. Kami memutuskan untuk melompat sedikit lebih jauh dan tetap mengumpulkan pikiran, keberanian bahwa dia akan menjadi modern. Modern bukan dalam arti bahwa kita hari ini akan membuat perangkat yang sama dari bahan baru yang terbang 100 tahun yang lalu, yang sangat modern dan canggih. Bahkan dari segi bentuk, bagaimana ini terlihat? Secara umum, saya rasa Anda akan senang. Kami sendiri merasa senang bahwa solusi teknis yang datang sangat keren. Dan ternyata ada jauh lebih banyak pengembangan daripada yang kami kira. Jadi bersiaplah dengan sedikit kesabaran dan popcorn, kami akan segera terbang. Saya ingin sedikit berbagi tentang wawasan yang tidak jelas, apakah perlu diceritakan sekarang atau tidak. Saya hanya akan mengatakan dengan hati-hati bahwa kami akan melibatkan insinyur dari institusi terkemuka, terutama insinyur muda. Seperti kami katakan lalu, ini akan menjadi penggabungan industri. Kami mendapatkan beberapa kesepakatan yang solid dengan penggabungan industri tertentu. Jika sebelumnya semua ini berada pada tingkat Anda membantu, kami akan membantu. Sekarang ini sudah menjadi pengembangan mendalam tentang interaksi dan spesifikasi teknis. Dan informasi itu, dan sekarang banyak orang juga akan merasa bangga karenanya, bahwa seperti yang kami katakan, entah mengapa tren yang berbeda muncul di Rusia. Dulu, pemuda lebih memilih untuk menjadi pengacara atau ekonom, tetapi sekarang, seperti yang kami dengar, entah mengapa pemuda kembali memutuskan untuk berkarir di bidang teknik, dan ternyata dari mahasiswa tahun ketiga dan keempat ini, ada banyak orang yang sangat berbakat dan mampu bekerja dengan tangan mereka. Karena dikatakan bahwa ada banyak bakat, banyak pemuda berbakat muncul di bidang teknik, bahkan dari institusi dari tahun ketiga atau keempat, dan dengan demikian, permintaan untuk ekonom, finansialis, manajer, dan sebagainya tidak begitu besar. Permintaan yang sangat tinggi di bidang teknik, mereka berkembang dan muncul bintang-bintang mereka sendiri. Secara umum kami memiliki koneksi yang erat dengan mereka. Jadi semuanya keren. Ya, saya merasakan kebanggaan, yang lain merasakannya. Ada bakat muda, semuanya. Akan baik-baik saja dengan Rusia, karena sumber daya manusia adalah segalanya. Ada seperti yang dikatakan, generasi yang bisa melakukan semua ini. Ada sesuatu yang menarik lagi minggu ini. Ya, mungkin itu saja pada umumnya. Minggu ini seperti sebuah sesi curah pendapat, seperti yang sekarang orang katakan, banyak berbicara, banyak berpikir. Saya banyak menjadi pengamat di berbagai tempat, jadi saya juga tertarik untuk berbagi dengan Anda. Pavel akhirnya tiba di Moskow dan terlibat dalam pertemuan-pertemuan ini. Sekarang dia bahkan terlihat lebih bersemangat. Ya, sangat. Saya semakin bersemangat ketika saya masih di Jerman. Saya sudah menceritakannya. Ya, saya naik di Rizabel, jadi saya secara pribadi memastikan bahwa di Rizabel adalah sesuatu yang sangat mendasar untuk memulai. Dan sekarang, di sini saya melihat apa saja prospek yang kita miliki. Itu luar biasa. Saya juga ingin menambahkan sedikit tentang kelompok stratosfer yang saya ceritakan. Ini adalah satu arah yang sedang dikembangkan. Kedua, kami sudah menyebutkannya dan di sana juga pekerjaan tidak berhenti. Ini karena ada seluruh arsip data tentang aliran angin di berbagai lintang, ketinggian, pada berbagai musim, dan seterusnya. Sistem peramalan yang jelas telah dibentuk. Dan sekarang model matematis telah dibuat oleh insinyur kami, yang juga merupakan kebanggaan besar, yang mampu mengendalikan perangkat stratosfer pada ketinggian.
Dengan mengetahui semua big data yang ada tentang angin sebelumnya, kami dapat memprediksi dengan bantuan mesin, yaitu pembelajaran kecerdasan buatan untuk masa depan, dan kami dapat menggantung perangkat stratosfer di atas satu titik dengan sangat baik. Pekerjaan juga sedang dilakukan di arah ini. Dalam hal ini, perangkat mengapung dengan bebas, jelas mereka juga bermain dengan ketinggian, tetapi mereka berada dalam arus melingkar. Misalnya, perlu untuk menyelesaikan tugas di atas titik tertentu, ini tidak selalu mungkin, dan kita harus mengakui bahwa, misalnya, tidak 12 bulan dalam setahun, secara kondisional, selama model mode kita mampu mempertahankan perangkat di sini, tetapi sebagian besar, yaitu 9 bulan, silakan. Ngomong-ngomong, mari kita beralih ke pertanyaan dan apa yang ditulis orang. Teman-teman, kalian bisa mulai menulis pertanyaan, kami akan segera membahasnya. Seperti biasa, saya ingatkan kepada Anda, like dan repost adalah hal yang paling membantu proyek ini berkembang. Jangan malas, orang-orang. Mengusulkan untuk mengeluarkan SIM card di Solar Group sehubungan dengan peluncuran kelompok kami. Ngomong-ngomong, ya, sepertinya saya sudah mengatakan di beberapa webinar bahwa kami akan sangat erat mengintegrasikan kelompok satelit ini dengan aplikasi Solar Group kami. Ya, aplikasi Solar Group kami bisa menjadi titik masuk informasi ke dunia yang lebih luas, dan itu pada gilirannya menjadi sangat berarti, dan secara kondisional kami sudah memikirkan tentang eSIM. Apakah investor akan mendapatkan akses gratis? Diperlukan beberapa hak istimewa yang wajib. Ya, kita akan membuat koneksi kita sendiri, ya, Solar Group, segalanya akan berjalan dengan baik. Penerbangan imajinasi tidak terbatas oleh teknologi semacam ini. Ya, ada orang menulis di mana mata berapi-api. Jika kami memahami Anda sedang menciptakan sejarah, hanya agar kalian mengerti, inilah mengapa webinar ini tertunda. Kami baru saja mengadakan pertemuan dan kami menghabiskan 3 jam di sana. Untungnya, dia berada 10 menit dari tempat ini. Kami bersama Fyodor Konstantinov mengatakan bahwa belum makan apa-apa sejak pagi. Kami pergi ke sini, jadi jadwalnya sangat padat. Jadi mata, percayalah, terasa terbakar. Terkadang kamu benar-benar merasa sangat lelah dengan jadwal seperti ini. Menjelang malam, ya sebenarnya keadaan mata yang berapi-api ini, saya setuju, itu sangat keren. Tetapi ada begitu banyak hal yang perlu diorganisir. Semua itu di sana pada umumnya adalah perhitungan yang rasional dan dingin, Deko. Mata, silakan, biarkan bersinar. Nah, lihatlah betapa banyaknya pekerjaan. Ya, memang banyak yang harus dilakukan. Jadi baiklah, kita bisa... Mari kita beralih ke pertanyaan. Tulis pertanyaan. Saya sedang membaca pertanyaan di saluran Dirizabil Generasi. Saya akan melihat pertanyaan di seluruh grup. Sekarang saya membaca pertanyaan di saluran Dirizabil Baru Generasi. Saya akan melihat pertanyaan seluruh grup. Tapi saya tidak mengerti cara melihat komentar dari ponsel. Itulah sebabnya saya awalnya membuka siaran dan membiarkannya terbuka jika di sini kamu bisa lihat terlihat. Tapi jika saya tutup lagi, mereka akan hilang. Jadi mungkin sekarang saya akan melihat suami saya. Anda bisa menonton video ini, dan jika ada pertanyaan tentang topik yang kita diskusikan, Anda bisa langsung mengajukannya, dan perlahan-lahan melihat yang lainnya. Mereka meminta untuk menjelaskan lebih rinci tentang apa yang kamu ceritakan, tentang proyek-proyek kecil ini, tentang telepon, internet. Apakah tempat-tempat tersebut sulit dijangkau atau tidak? Katakan, bagaimana Anda memutuskan untuk menggantikan atau menggeser seluruh industri? Tidak, sama sekali tidak untuk menggantikan, tidak untuk menggeser, hanya untuk melengkapi. Secara kondisional, ada struktur logam yang mampu menahan antena. Dan melalui antena ini, berbagai penyedia layanan yang menawarkan layanan komunikasi terhubung, masing-masing dengan merek dan pasar mereka sendiri. Ada antena, dan mereka menyediakan layanan melalui antena yang sama. Beeline, Megafon, dan Rostelecom semuanya beroperasi di sana. Meskipun jelas ada sedikit perbedaan dalam cara kerjanya. Tetapi saya rasa Anda mengerti. Sekarang, antena ada di langit. Silakan gunakan. Antena terbang. Di sini pendekatannya adalah bahwa pelanggan kemungkinan besar bukan pengguna akhir yang menggunakan ponsel, tetapi pelanggan adalah mereka yang akan memberikan kesempatan kepada pengguna untuk memanfaatkan layanan di tempat yang sebelumnya tidak bisa mereka lakukan. Mengenai sistem komunikasi mereka, itu sedikit berbeda dan perlu dijelaskan lebih lanjut. Kami baru saja mendapatkan kesempatan ini,
dan kami berpikir, wow, dan bahkan belum sepenuhnya menyadari apa yang bisa kami ciptakan. Saya jujur mengakui, tetapi kami bisa. Seperti Elon Musk yang menciptakan Starlink, kami juga bisa menciptakan sistem serupa. Apakah ia bersaing dengan siapapun atau tidak? Di negara kita ia tidak bersaing dengan siapapun. Di negara kita Starlink dilarang, internet satelit tidak ada, sebutkan satu saja, tolong. Tidak ada sama sekali. Apakah ia bersaing dengan serat optik? Ya, sepertinya tidak. Di sini kecepatan di serat optik sangat tinggi, dan sampai saat ini belum ada yang sebanding. Namun, ada tempat di mana tidak ada serat optik sama sekali, dan internet seluler juga buruk. Jadi, apa yang terjadi melalui Setelah berapa lama? Setahun, berapa lama? setahun lagi. Kita perlu mengadakan panggilan untuk webinar saja. Ya, dalam 6 bulan. Sesuai dengan grafik yang sedang disusun saat ini, kami sudah akan menguji sistem komunikasi ini secara penuh, akan bersifat terus-menerus. Dan menjelang tahun baru, kita akan secara keseluruhan memahami. Kita akan meluncurkan satu perangkat ini dan memahami apa yang berfungsi di VIAU. Dan pada bulan September kita akan meluncurkan peralatan ini. Dan secara kasar, pada bulan ini kita akan memahami apakah kita akan memiliki yang sendiri. Internet sendiri. Ya, tetapi semuanya akan terjadi. Jadi itu bukan masalah. Masalahnya adalah bagaimana mengorganisir tim dan bergerak menuju tujuan selanjutnya secara bertahap, logis, dan menyelesaikan tugas. Itulah masalahnya. Apa masalah dengan teknologinya? Sudah dari sistem tata surya, satelit-satelit ini telah terbang, manusia sudah berada di bulan. Kita bahkan dalam aspek teknologi dan organisasi benar-benar telah mundur sedikit. Dulu orang-orang bisa berorganisasi dan menyelesaikan tugas besar. Sekarang ada masalah dengan tugas-tugas besar. Ya. Elon Musk adalah orang yang hebat. Dia berencana untuk membangun roket dalam jumlah besar dan mengirim orang ke Mars. Penyelenggaranya luar biasa. Ya, secara kondisional membangun dirigible tidak ada masalah. Tapi dibangun 100 tahun lalu? Tentu. Sebagai contoh, jadi mungkin kita bisa lihat di V-Kontakte. Sebelum obrolanmu hilang. Halo Dirizablis, saya menyapa investor Dirizab. Baru di desa, ada pertanyaan di tingkat daerah. Tidak semua orang punya akses komunikasi, tidak semua desa. Menara tidak memungkinkan untuk mentransmisikan lebih jauh, Anda perlu menyalinnya dan menempelkannya di suatu tempat. Mengenai komunikasi, ya, Kita minta biarkan mereka kirimkan ke kita. Yang menonton siaran langsung, yang punya kontak saya atau Fyodor, tolong kirimkan semua obrolan di V-Kontakte. Kita akan melihat di sana. ya, di sini ada pertanyaan yang saya kejar bagaimana ini akan berakhir. Pertanyaan untuk Fyodor, apakah kita akan menjadi pesaing transportasi kabel Unitsky? Seberapa relevan perbandingan ini? Dan kita perlu membuat perbandingan serta penjelasan yang jelas dalam bentuk slide. Apa perbedaannya? Pertanyaan yang bagus. Dan apakah kita akan menjadi pesaing Unitsky? Tidak, tentu saja. Sistem-sistem ini sama sekali berbeda. Mereka bisa saling melengkapi sebaliknya. Agar Unitsky dapat membangun jalannya sendiri, ia harus terlebih dahulu membangun jalan untuk memasang di sana, betonkan area tersebut dengan baik sekali, dan pasang penopang jangkar. Saya tahu bahwa dia menggunakan solusi dengan helikopter di sana, tetapi secara umum tetap diperlukan sesuatu yang dapat menarik tali ini, dan saya rasa tidak ada yang lebih baik daripada Dirizabel untuk tugas ini. Selain itu, cerita tentang pengurangan aerostatik secara keseluruhan sangat menarik. Dirigible adalah, ya, dari kata yang dapat dikendalikan, yaitu perangkat yang dikurangi secara aerostatik, yang dapat bermanuver di udara ke kanan kiri, atas bawah, dan seterusnya. Tapi tidak semuanya, tidak di semua kasus. Dalam kenyataannya memang lebih banyak lagi, misalnya untuk memindahkan suatu muatan dari titik A ke titik B dengan lengan yang sangat pendek, ada masalah DGN transportasi batu bara. Jembatan tidak dapat dibangun, dan batu bara diangkut seperti ini, sangat jauh, dan dibawa ke tepi sungai yang lain. Di sini kita bisa menarik senar, menempatkan gerbong Unitsky ini, agar tidak perlu membangun farm yang besar, silakan mengangkut gerbong secara aerostatik. Dengan Vinitsky, kita bisa berkooperasi, dia memiliki banyak perancang luar biasa, mereka benar-benar sangat banyak,
Mereka menunjukkan hasil perancangan yang nyata. Dari nol mereka merancang sistem transportasi. Dibangun, sistem itu berfungsi. Jelas mereka memiliki pertanyaan. Namun bagi para perancang tidak ada keraguan. Sebagai teknologi, pasti akan menemukan penerapannya. Sudah ada yang menemukannya, di Uni Emirat Arab sedang dibangun. Saya tahu dari Saint Petersburg ada yang menelepon, seperti bangunlah juga jalur di sini. Tapi di Rizabel itu berbeda. Sekali lagi, kereta kecil Uniski terikat pada jalur di mana tali telah dipasang. Di Rizabel tidak terikat pada apapun. Ia dapat naik lebih tinggi dan terbang ke kiri atau ke kanan. Ini adalah tingkat kebebasan yang berbeda untuk alat transportasi. Ini adalah tingkat kebebasan tertinggi, bisa dibilang jika yang terbang, pertama setelah di Rizabel adalah piring terbang, dan kemudian teleport. Saya tidak yakin tentang keberadaan teleporter dan piring terbang, tetapi membangun di Rizabel itu mungkin dan perlu. Ya, bertanya jika sepeda motor akan menggantikan mobil, ini jenis transportasi yang berbeda untuk tugas yang berbeda. Ya, mungkin di suatu tempat pasar akan saling mempengaruhi, tetapi pada umumnya semuanya saling melengkapi. Jelas bahwa jika Anda perlu terbang ke suatu tempat dengan kenyamanan minimal tetapi sangat cepat, maka pesawat akan lebih efisien daripada dirigible karena pesawat lebih cepat. Dan jika Anda perlu mengirimkan barang efisien, dirigible lebih efektif dari helikopter atau pesawat. Moda transportasi, jenis transportasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebenarnya saya akan mengulangi bahwa kita belum sepenuhnya menyadari semua kemungkinan yang akan diberikan oleh dirigible. Kita memiliki pola pikir yang sangat terbelakang yang perlu diubah, dan saya percaya bahwa para profesional muda yang terlibat dalam permainan ini dengan kita membawa ide-ide segar. Kami juga masih muda, dan pola pikir kami sangat berbeda dibandingkan dengan generasi dewasa yang konservatif. Kita benar-benar akan menemukan jumlah aplikasi yang tak terbatas untuk dirigible ini, dan infrastruktur yang ada bisa sama sekali tidak perlu diubah sambil tetap berkembang dengan baik. Ada banyak sekali tugas tak terbatas yang bisa dikerjakan. Ini ada sebuah pertanyaan, lebih tepatnya bukan pertanyaan tetapi sebuah saran. Tolong buat paket seharga 7 Quds. Ya, saya sudah menerima pesan tentang V-Kontakte. Saya melihat pertanyaan tentang 70-100. Saya sudah membicarakan paket-paket di tahap pra-peluncuran. Tidak akan berubah dari tahap pertama. Kita akan menambahkan beberapa hal. Kita mengumpulkan umpan balik. Bagaimana cara meningkatkan paket? Paket sekarang dapat ditingkatkan melalui dukungan teknis, fungsi yang sesuai dengan satu tombol. Ini berkaitan dengan paket saat ini. Apakah kamu melihat pertanyaan ini? Ya, saya lihat. Apakah akan ada kantor terbang? Tidak, pasti akan ada kantor terbang, rumah terbang, restoran terbang, dan hotel terbang. Segala sesuatu yang sekarang bisa kita bayangkan pasti akan terwujud. Pertanyaannya, kapan waktunya? Saat membangun dirigible wisata. Yang pertama bisa disebut sebagai kantor terbang, dan untuk beberapa waktu bahkan bisa digunakan untuk mengadakan konferensi dan berkeliling dengan para investor, tetapi kedepannya akan lebih logis untuk menjualnya dengan tujuan agar seseorang mengelola turis atau bahkan mengelola operasinya sendiri. Ini adalah hal yang paling alami dan logis bahwa dirigible pertama harus dikelola sendiri untuk mendapatkan pengalaman operasional yang bisa dibagikan ke depannya. Karena negara-negara Arab yang sama mengatakan, bangunlah dirigible untuk kami dan jual, bagaimana Anda akan mengelolanya. Artinya, tidak ada pengalaman operasional, dan kami bahkan tidak punya apa-apa untuk dibagikan karena tidak mengoperasikannya. Jadi ya, kantor terbang akan ada dalam pembicaraan kemitraan di Morada pada pertemuan sebelumnya, dan kemudian Anda mengumumkan siaran langsung dari dirigible atau kantor terbang. Apakah lebih mudah atau lebih sulit untuk membangun yang terbang? Jika tidak perlu dipindahkan, terima kasih. Jadi saya tidak mengerti, siaran sebelumnya Anda mengumumkan keluar dari dirigible atau kantor terbang. Apa perbedaan antara dirigible dan kantor terbang? Itu adalah dirigible, kan? Lihat ada 2 jalur pengembangan untuk semua ini, dan ini sebenarnya adalah salah satu dari solusi muda yang visioner.
yang kebetulan sudah datang di generasi yang lebih tua, yang lebih berpengalaman dan bijaksana. Mereka telah membuat dan saat ini masih membuat serta merencanakan hal-hal seperti atraksi aerostatik ini, di mana sebuah bola dengan ukuran yang jelas diisi dengan helium. Bukan seperti balon udara panas, tetapi memang dengan helium, kabin di mana orang-orang masuk dan dia ditali, dia hanya terikat, dia naik ke atas dengan tali. Ini adalah atraksi. Di sini orang-orang seperti terkurung dalam kandang melihat ke kanan kiri. Di satu sisi itu cukup menarik, di sisi lain jika kita hanya menambahkan sedikit skala, membuat benda ini sedikit lebih panjang, menambah luas, menggelas atau membuka, itu sudah tergantung pada iklim dan sebagainya, dan menciptakan ruang yang bermanfaat di sana. Tidak hanya berdiri, tetapi juga menjadi restoran, kantor, dan seterusnya. Kamu atau ingin kantor yang dilepas seperti ini di tali. Dia ada di atasmu, jika mau kamu bisa menariknya kembali. Dia ada di bawahmu. Ya, ini bukan dirigible, tetapi teknologi dengan pengurangan aerostatik yang cukup hidup dan menjanjikan. Karena mesin uang disebut atraksi aerostatik ini, karena di mana ada arus wisatawan, di situ ada atraksi aerostatik semacam itu. Ia penuh sesak, menghasilkan sangat banyak uang sekali, dan restoran aerostatik yang sama Karena ini semacam efek wow. akan menjadi titik wisata yang nyata. Karena itu, semua orang bahkan akan datang. Dia akan membentuk arus wisata. Tidak perlu bahkan menyesuaikan diri dengan arus wisata tertentu. Kamu mendirikan satu restoran terbang yang sangat indah, modern, dan semodern mungkin sekali, jelas, enak, pada tingkat yang baik, dan seterusnya, dan silakan. Ini salah satu contohnya. Ya, dan ini bisa dilakukan di kantor, tetapi berlebihan. Perusahaan harus terlibat dalam menguntungkan, selain dari dirigible untuk memiliki kantor seperti itu. Ya, dengan dirizab wisata. Sekali lagi, kembali ke perjalanan saya ke Jerman, saya tentu saja terkejut bahwa di beberapa dirizab, perusahaan berhasil menghasilkan uang sebanyak itu. Oleh karena itu, ketika saya kadang-kadang mendengarkan berbagai orang, saya melihat apa yang orang tulis, menawarkan berbagai cara untuk mengkomersialkan dirigible. Saya pikir mungkin ya di sisi lain mungkin cukup untuk meluncurkan 2-3 dirigible di Sochi dan mengangkut wisatawan. Berdasarkan pengalaman dari Jerman, namun, dari sudut pandang menghasilkan uang, ini memang akan cukup, tetapi tidak akan cukup dari sudut pandang tujuan untuk menghidupkan kembali industri dirigible. Namun, mungkin dari sini kita bisa mulai agar perusahaan bisa menghasilkan uang dan mewujudkan ide-ide apapun dengan uangnya sendiri. Ya, membangun industri, dan tidak mengkomersialkan bahkan langkah dan keputusan pertama, di mana keyakinan bahwa seluruh industri akan menguntungkan pada akhirnya. Oleh karena itu, bahkan langkah kecil harus diambil dengan tujuan dan penerapan yang jelas. Uang dihasilkan kemudian dengan tujuan yang jelas. Ya, mereka memiliki penerapan, yaitu secara keseluruhan, apa membayar uang untuk manfaat. Jika kamu memberikan manfaat, kamu akan mendapatkan uang. Tidak ada gunanya melakukan hal-hal yang tidak berguna. Ngomong-ngomong, di sini mereka menulis bahwa V-Kontakte sangat lambat. Siaran ada di tempat lain, di YouTube. Sepertinya harus ditonton ulang. Mohon beri tanda plus. Jika semuanya baik-baik saja di V-Kontakte dan masalahnya hanya satu. Nah, sebenarnya teman-teman, kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa YouTube saya tidak berfungsi atau ada yang salah dengan siaran kalian. Perhatikan bahwa, dan sekarang saya melihat Pavel Akhmetov telah memberikan tanda positif, tampaknya semuanya baik-baik saja baginya. Perhatikan bahwa ini bisa menjadi masalah bagi Anda dengan internet atau hal lainnya. Ya, jadi jika ada yang tidak terlihat dengan jelas, perhatikan ada icon di sana, kualitas video, kurangi kualitasnya di perangkat Anda. Jika koneksi internet Anda buruk, maka akan jauh lebih baik. Saya sekarang melihat siaran yang terletak di bawah komentar, di mana ada bola seperti yang dimiliki oleh para penyihir. Saya melihat di masa depan dirigible akan terbang. Jadi ini pertanyaannya, cara meningkatkan paket, bagaimana menghadapi masa udara di rute jika layar pada dirigible sangat besar. Apakah baling-baling akan mampu mengatasinya? Tentu saja baling-baling akan dapat mengatasi. Kekuatan layar dirigible adalah hal yang bukan baru. Ratusan tahun yang lalu, orang-orang dapat dengan tenang mengatasi dan terbang dari Eropa ke Amerika dan kembali. Ini telah dilakukan ratusan kali dengan berbagai jenis pesawat, dan tentu saja cuaca di sana bisa baik atau buruk. Angin frontal mempengaruhi kecepatan pesawat.
Ia mengurangi kecepatan, tetapi sistem tenaga seperti kelompok propeller motor dirancang sedemikian rupa sehingga pesawat tetap dapat mengatasi angin meskipun dengan kehilangan kecepatan. Jika angin bertiup dengan kecepatan 50 km per jam, pesawat masih bisa maju 120 km per jam melawan angin. Dan meskipun angin bertiup 120, setidaknya pesawat masih bisa terbang 50, tetapi 120 juga sangat mengerikan dan merupakan fenomena langka yang sebaiknya dihindari, mengingat ada semua ramalan cuaca dan sebagainya. Lebih baik menghindari masalah ini, karena di ketinggian yang berbeda, angin bertiup ke arah yang berbeda dan sebagainya. Secara umum, angin tidak selalu harus dari depan. Sangat sering angin bisa menjadi angin samping jika rute dipilih dengan benar. Ini kebetulan mengingatkan pada film-film tentang pelaut ketika mereka berdoa untuk angin yang tepat. Saat itu tidak ada mesin sama sekali. Dan bahkan ketika tidak ada mesin, mereka tetap berhasil melintasi angin, menjelajahi benua, serta melewati lautan dan samudera. Namun dengan mesin, dengan sistem navigasi, dengan pemahaman tentang arah angin, kapan angin akan bertiup, pada ketinggian berapa, itu sama sekali bukan masalah. Sebaliknya, kami akan memanfaatkan angin lebih banyak daripada melawannya. Anda melewatkan pertanyaan, mungkin saya tidak terlihat, tapi saya suka yang ini tentang mesin antigravitasi, video kecil yang saya lihat, di mana Alexei bertanya, ada sebuah serial bernama Charodie, di sana ada kapal terbang, bukankah itu seperti balon udara? Dia menulis bahwa itu adalah pesawat terbang antigravitasi, ya, mungkin itu ada di sana. Saya sudah bercerita menonton sebuah video bahwa orang-orang benar-benar bermimpi untuk membangun semacam pesawat terbang antigravitasi atau sesuatu yang lain. Pertanyaannya, untuk apa? Jika sudah ada balon udara, umat manusia terus-menerus berusaha melawan hukum fisika, memaksa pesawat besi terbang dengan mendorongnya menggunakan mesin. Kita bisa saja menggunakan gaya Archimedes untuk naik lebih tinggi. Ya, omong-omong, salah satu dari cerita lucu yang saya ketahui selama minggu ini, dari komunikasi, rapat, dan lain-lain, ternyata di Rusia, dari mana helium berasal, itu jelas sudah ada sebelumnya. Pada dasarnya, itu adalah sintesis termonuklir di inti bumi. Di sana, helium harus bisa meresap dengan cara tertentu, ia bergabung dalam aliran yang secara kondisional menembus jalannya ke suatu sungai. Dan kadang-kadang terakumulasi dalam campuran dengan gas alam. Kadang-kadang ada lebih banyak, kadang-kadang lebih sedikit, dan seterusnya. Di negara kita ada semacam lubang alami di planet ini yang mengeluarkan gas yang bisa langsung dituangkan ke dalam balon udara. Dan itu sudah hidrogen yang diflegmatisasi dengan campuran helium, dan kamu bisa terbang dengan tenang menggunakan benda ini. Jadi, tidak perlu seolah-olah kamu tahu, alam sendiri memberitahumu, ini ambil di sini, buat saja kantong, dan terbanglah kemanapun kamu mau. Ya, dan lubang-lubang seperti itu. Ya, ini tentang antigravitasi. Dan sebenarnya mereka tidak banyak, hanya 2. Diingat. Dan satu lagi di Rusia, ya ini tentang antigravitasi. Gravitasi hanyalah sebuah gaya yang memiliki arah. Kita tidak akan membahas sifatnya. Dan gas yang dikumpulkan dalam kantong juga memiliki kekuatan yang memiliki arah berlawanan dengan gravitasi. Apa yang bukan antigravitasi? Itu. Dan bukti gaya angkat ini, antigravitasi yang sebenarnya, ini adalah eksperimen yang dapat dilakukan tanpa bobot, misalnya di ISS, Stasiun Luar Angkasa Internasional. Banyak yang melihat ketika mereka mengambil air, mengeluarkannya ke ruang angkasa. Di stasiun luar angkasa, air itu berkumpul menjadi bola, dan bola itu hanya melayang. Kemudian kamu mengambil jarum suntik dan memasukkan udara ke dalam bola ini. Dan seharusnya gaya Archimedes itu, ya, bola itu seharusnya mengapung, tetapi tidak ada tempat bagi bola itu untuk mengapung, artinya tidak ada gravitasi. Ada keadaan tanpa bobot, tanpa gravitasi, gaya Archimedes tidak berfungsi, tidak ada mendorong sesuatu kemanapun, semuanya seimbang. Udara tidak ingin keluar dari air, artinya tidak ada gravitasi, tetapi tidak ada juga gaya dorong. Jadi gaya dorong ini adalah antigravitasi. Ya mungkin agak dipaksakan, tetapi secara keseluruhan, Versi kerja. ya Jadi ada mungkin lebih banyak pertanyaan lain di V-kontakte di sini. Sementara itu kita lihat orang asing bertanya,
Perusahaan mana yang akan membangun balon udara dan memberikan layanan dokumen di Rusia atau di NATO? Dan apakah akan ada penjualan produk jadi ke luar negeri? Seperti perusahaan siapa yang akan membangun balon udara dan memberikan layanan milik Anda? Di mana perusahaan itu akan terdaftar? Anda dapat mendaftarkan perusahaan yang memproduksi batu yang telah diolah seperti itu, dan satu perusahaan sudah cukup untuk membentuk seluruh industri. Akan ada banyak perusahaan di sana. Semua ini akan berada dalam holding yang akan digabungkan dengan perusahaan induk yang akan berada di Rusia. Tapi ini adalah pertanyaan yang baik dari pasar mana kita ingin mengkapitalisasi, yaitu di mana kita ingin melantai di bursa. Jika kita ingin melantai di bursa di Moskow, berarti itu akan menjadi bursa Rusia. Jika itu adalah bursa lain, secara umum, saat ini semuanya terbentuk sedemikian rupa sehingga perusahaan akan menjadi perusahaan Rusia, tetapi kami memikirkan perusahaan Nova Global yang bersifat internasional. Sangat mungkin jika ada hasil yang lebih baik untuk memanfaatkan di bursa asing, maka kita bisa melakukan akuisisi satu dan yang lainnya sangat. Keputusan ini saat ini masih di awal proyek, kita bisa menyebutkan bagaimana nantinya, tetapi secara alami semuanya akan dilakukan sesuai dengan apa yang menguntungkan para investor, apa yang menguntungkan perusahaan, dan seaman dan seefisien mungkin akan dilakukan, tetapi secara umum semua ini akan dilakukan oleh perusahaan induk, investasi yang diterima dari pemilik yang Anda jadikan. Ini adalah fakta yang tidak dapat didiskusikan. Apakah perangkat akan dijual ke luar negeri? Pasti akan dijual. Lebih dari itu, mereka juga dapat dibuat dan dirakit di luar negeri. Dan opsi seperti itu sedang dipertimbangkan. Sungguh luar biasa jika setiap negara memiliki balon udara nasionalnya sendiri, bahkan hanya sekadar balon udara wisata. Jelas misalnya dengan memberikan satu negara balon udara yang keren, Anda menjadikannya sebagai monopolis dalam hal pariwisata. Artinya, di negara ini ada balon udara wisata yang paling keren. Tidak ada yang baik dari situ. Sebaiknya di setiap negara, karena semua orang ingin melihat segalanya. Sungguh, semua orang ingin melihat seluruh dunia, dan seluruh dunia berbeda dan indah. Ada air terjun, hutan, gunung, salju, gurun. Dan jika setiap negara memiliki balon udara wisata nasional yang keren, menurut saya itu benar-benar akan menjadi luar biasa. Dan ini pasti harus dilakukan. Jelas bahwa perangkat ini akan dijual dan digunakan di berbagai negara. Tetapi jika kita mengambil ide bahwa setiap negara memiliki balon udara nasional, itu akan terasa lebih dekat dengan rakyat. Namun kemudian muncul pertanyaan, langsung banyak pertanyaan, seperti apakah akan ada pelatihan untuk pilot asing di sini jika kita mungkin menjual pesawat ini ke luar negeri? Pasti akan ada, ini sangat logis. Bagaimana mereka akan mengoperasikan perangkat kami jika kami tidak menyiapkan pilot, tidak menyerahkan dokumentasi kepada mereka, dan lain-lain. Penerimaan juga berlanjut. Penerimaan dalam kripto, apakah akan ada masalah lebih lanjut dengan regulator, dan seterusnya. Saya mengerti bahwa pertanyaannya tentang ketersediaan cryptocurrency. Untuk mengisi saldo, tidak akan ada masalah. Kami sudah lama bekerja dengan ini. Kami memiliki perusahaan yang memiliki lisensi untuk kegiatan cryptocurrency. Jadi, kami bertindak di sini sepenuhnya sesuai dengan hukum. Semuanya baik-baik saja di sini. Jauh yang saya pahami, pertanyaan tidak dijawab. Bagaimana Anda akan menghadapi masa udara di sepanjang rute? Saya sudah bilang bahwa kita sudah akan menggunakannya, bukan melawannya. Jadi mereka telah menjawab ini Aikido. mirip judo, menggunakan kekuatan, lawan melawan sendiri. Ya, Aikido adalah filosofi yang sama. Jadi mari kita sekarang lihat pertanyaan-pertanyaan di saluran YouTube Balon Udara Generasi Baru. Saya ingin menarik perhatian Anda, ini adalah saluran resmi. Sudah ada saluran mitra yang keren yang sedang berkembang. Ini dia yang saat ini memiliki 639 pengikut, dan omong-omong silakan berlangganan karena tepat di awal minggu depan
podcast pertama kami akan dirilis. Belum pernah ada yang seperti ini sebelumnya, ini juga merupakan cerita eksperimental. Dan akan ada Andrei Lobov. Dalam podcast ini, Andrei Lobov akan menceritakan bagaimana ia saat ini mempromosikan teknologi Slavyanka, serta bagaimana ia kini tertarik, termasuk pada tema balon udara. Saya sudah bertemu dengan beberapa perusahaan di China, sudah ada video tentang topik ini, tetapi di sana saya berharap Yulia Shishkina sebagai pewawancara akan mengungkapnya lebih dalam. Jangan lewatkan, pasti akan sangat menarik. Ada pertanyaan, apakah gas yang keluar dari sumur itu sebenarnya mudah terbakar? Yang lucu, memang tidak mudah terbakar. Tapi seperti yang saya katakan, ya telah difragmentasi. Ya, saya bilang semuanya sudah diciptakan, Anda harus repot-repot. Dari sini semuanya keluar, tiup ke dalam kantong. Untuk kami, untuk perusahaan-perusahaan dari Rusia, karena seperti yang kami katakan, ada dua lubang dari mana gas ini keluar. Salah satunya berada di Rusia, dan Cina tidak memiliki hal seperti itu. Mereka memiliki cadangan helium mereka sendiri. Nah, jika saya tidak salah paham, sekarang ada larangan ekspor, bukan? Ya, ekspor secara umum helium dari negara kita, seperti yang saya pahami, dilarang dengan sangat serius. Tapi jelas saja, seperti kita juga melakukan impor secara paralel. Jika perlu, mungkin mereka akan mengirimkan sesuatu. Namun secara keseluruhan, pembicaraan ini tentang bahwa kita memiliki semua kemungkinan, dan dalam arti harfiah, kita memiliki semua sumber daya untuk mengembangkan sektor ini di Rusia, dan agar semua ini berhasil di tempat kita. Ya, Alexei Naumik menulis Rusia, kita perlu balon udara ke desa kita dengan koneksi yang baik agar Vika tidak bermasalah. Ya, sebenarnya saya tidak tahu, mungkin bisa dipikirkan untuk memasang VPN juga agar YouTube bisa berjalan lebih cepat, karena tentu saja di YouTube tetap lebih banyak orang yang menonton, orang-orang sudah terbiasa meskipun ada semua kemungkinan hambatan, tetapi jika ada yang tidak berjalan dengan baik di YouTube, ingatlah di Vika ada siaran ulang. Masih ada sedikit pertanyaan yang diajukan oleh orang asing. Perusahaan mana yang akan membangun balon udara dan memberikan layanan terkait dokumen di Rusia atau di Vanuatu? Secara umum, ketika berbicara tentang Vanuatu, yang dimaksud adalah Solar Group. Solar Group adalah perwakilan, yaitu investor kolektif. Dan seperti halnya dengan Sovolmash menyediakan layanan untuk perancangan, pengembangan, produksi, dan penetapan produksi motor listrik, bukan Solar Group on. Solar Group terlibat dalam pendirian. Di sini skemanya sama. Dan bukan di Vanuatu, kami telah mengganti lisensi ke Camora. Kami menjelaskan mengapa kami melakukan ini, termasuk karena ini secara signifikan memperluas kemampuan perusahaan. Anda tahu bahwa kami juga merencanakan untuk meluncurkan bursa internal dan mengelola saham. Secara umum, semua ini kita butuhkan untuk bekerja, jadi bahkan tidak di Inuatu yang diperlukan. Pada garis lintang berapa pseudosatelit akan terbang? Sefdah tidak suka. Pertanyaannya bagus, semuanya ada, semuanya sudah dihitung. Proyek ini langsung dengan angka akan kami tunjukkan sedikit kemudian. Di sana, garis lintang akan sedikit berubah tergantung pada bagian spesifik. Planet mana yang dilaluinya. Di sini, garis lintang akan sedikit lebih rendah. Di sini akan sedikit lebih tinggi. Ada model matematis umum yang sangat menarik dan penting untuk trajektori ini. Mari kita tunjukkan. Apakah semuanya ada di Vkontakte? Atau, ya, Pavel Akhmetov menunjukkan bahwa di bursa asing dapat diperdagangkan surat berharga untuk saham perusahaan. Ya, kami sudah membicarakan ini. Saya masih ingat di webinar lain bahwa sekarang banyak perusahaan yang langsung berada di bursa rendah. Ya, semuanya ada di Vkontakte. Semua sudah dijawab. Mari kita lihat apa yang ada pada balon udara generasi baru kita. Sebagian dari itu sudah mulai kita jawab sedikit tentang peningkatan paket. Dikatakan bahwa saat ini bisa menggunakan fungsi ini melalui dukungan teknis. Jadi bisa tolong beritahu siapa yang akan menjadi pendiri dan pemimpin perusahaan Nova yang akan dibentuk. Nah, di sini mungkin lebih tepat untuk menjawab bahwa saat ini semua ini masih dalam proses kesepakatan. Perusahaan mana dan individu mana yang akan terlibat dalam proyek tersebut. Benar, atau mungkin seseorang sudah bisa disebut. Jelas bahwa pembagian umum akan tetap sama seperti dalam proyek pertama. Setengah untuk investor, setengah untuk mereka yang mengerjakan proyek. Tidak ada perubahan. Bagaimana dengan persentasenya?
Mereka yang terlibat dalam proyek ini adalah insinyur, pengembang, manajer, dan juga sumber daya administratif. Secara umum, ada banyak orang yang ingin terlibat dalam berbagai kegiatan dan program lain yang relevan dalam praktik. Ya, ini adalah sistem yang adil, yang sudah menunjukkan hasilnya. Ketika orang-orang dengan kompetensi bertemu, mereka dapat, lebih tepatnya, mereka dalam proyek ini dapat menerapkan kompetensi mereka. Dalam hal ini, para investor, apa yang bisa mereka berikan? Uang, agar kompetensi ini dapat direalisasikan. Dengan pengetahuan dan uang, kita bisa membuat sesuatu yang fisik. Ya, jadi dalam kemitraan yang setara, hasilnya 50-50 rule, kadang-kadang investor terlalu menekan dengan keras. Tetapi di sini kita berhak untuk menyelesaikannya dengan jujur saja. Meskipun setiap orang memiliki kejujuran masing-masing, seolah-olah, tetapi agar tidak menjadi milik kita atau milik kalian, 50-50. Ya. Jadi, sebenarnya tentang proyek mini yang sudah dibicarakan, apakah ruang sewa yang sudah benar-benar siap? Siap? Pada hari Senin kami akan diberikan kunci dengan nanti. Mungkin seseorang bisa membayangkan apa itu ruang sewa, dan jelas ada kantor administratif. Mungkin saat ini akan diperlukan beberapa peralatan, sesuatu. Mungkin saat ini juga belum ada. Pertama-tama, perhitungan utamanya. Peralatan apa yang dimaksudkan secara lebih spesifik? Saya memiliki ruang sewa, mungkin orang-orang berpikir bahwa segera akan ada pengadaan peralatan. Peralatan akan dibeli sedikit lebih lambat ketika sudah ada pemahaman yang jelas tentang bagian teknik praktis dan bagian ilmiah teoretis, di mana tugas-tugas terapan bersifat tidak wajib, tetapi sebenarnya menjadi wajib. Ketidakwajiban ini harus diutamakan dan seiring waktu untuk kegiatan ilmiah dan terapan seperti ini, agar dapat menjadi yang terdepan di bidang ini, perlu membentuk laboratorium sendiri dengan peralatan dan ruang yang sesuai. Namun, seiring waktu, ruang tersebut akan tersedia. Saat ini, ruang untuk mengumpulkan demonstrator pertama, drone pertama, semuanya sudah ada dengan sangat jelas dan rinci sekali. Cukup memiliki hubungan kemitraan dengan perusahaan ini, dengan institusi ini, dengan pabrik ini, dan semua ini bisa dikelola dengan mudah dari kantor. Kantor, jelas saja, semua ditandatangani pada hari Senin, kunci akan kami terima untuk mengunci teknologi kritis. Saat ini belum ada proses produksi sendiri untuk area arena. Saat ini ada beberapa usulan. Kami belum mengambil langkah ini, semuanya ada waktunya. Itu akan terjadi sedikit lebih lambat, sama seperti dengan kegiatan ilmiah, yang juga akan terjadi sedikit lebih lambat. Mengenai arena, mungkin ada lapangan di tanah, apakah ada atau tidak, sekali lagi ada usulan, tetapi langkah ini akan diambil sedikit lebih lambat, setiap hal ada waktunya. Ini seperti menarik benang, di mana ada bendera 1, 2, 3, 4, jika semuanya ditarik sekaligus. Banyak proyek dan startup mendaftarkan paten mereka. Apakah Anda berencana melakukan ini wilayah Rusia dan dunia? Di wilayah Rusia, hukum paten bekerja dengan cara yang sangat menarik. Jika seseorang ingin menghindari hukuman tertentu, mereka menyalin paten khusus di Rusia. Secara umum, hukum paten adalah hal yang sangat baik tampaknya di satu sisi, tetapi di sisi lain, secara umum untuk penerbangan, hal ini tentunya pasti akan dipatenkan dan lain-lain, dan seterusnya, dan sebagainya. Kemungkinan besar di negara-negara di mana hak paten ini benar-benar berfungsi, di mana ia tidak berfungsi dengan baik, hal ini tidak selalu diperlukan dari sudut pandang prestis, saya paten, perusahaan paten, seolah-olah itu sudah sedikit ketinggalan zaman. Karena orang yang sama, Elon Musk, memiliki perusahaan mobil termahal di sana yang memproduksi mobil listrik super modern, membuka basis semua paten, dan berkata, silakan gunakan siapa saja yang mau, dan entah bagaimana tidak ada yang bisa mengejar Elon Musk. Jelas bahwa orang Cina telah melaju dengan sangat cepat. Saya tidak tahu apakah basis ini membantu mereka atau tidak, tetapi ini telah mendorong industri secara keseluruhan ke depan, dan pendekatan terbuka seperti itu, maka muncul berbagai perusahaan. Jika cerita seperti itu,
Jika tema balon udara dapat mendorong industri maju dengan cara yang sama, maka teknologi dapat disajikan tidak melalui paten, tetapi langsung dibagikan secara terbuka. Namun, untuk itu, kita perlu menjadi Tesla pertama di dunia mobil listrik. Kamu tahu, saya berpikir, mengapa dia melakukan itu? Ya, di satu sisi, mungkin dia mengerti bahwa dia adalah pemimpin, meskipun sekarang juga tidak jelas apakah dia pemimpin atau tidak, karena orang-orang Cina benar-benar mengejar. Namun, saya sudah mendengar dari banyak orang yang sama, bahwa banyak hal tidak dipatenkan dengan sengaja, karena begitu kamu mematenkan sesuatu, semua orang jadi tahu, semua orang seperti, oh, ide yang bagus, dan saya seperti, ayo saya coba untuk menghindari paten, tetapi ide itu sudah diajukan. Oleh karena itu, ada yang menyebutnya inovasi. Saya tidak akan mematenkannya. Untuk apa? Saya lebih baik menutup kotaknya. Mengapa balon udara saya terbang lebih cepat 10 km per jam dibandingkan dengan pesaing? Ya, karena begitu. Detail triknya. Sebenarnya tidak semua hal perlu dipatenkan. Beberapa hal mungkin perlu dipatenkan sesuai dengan prosedur tertentu. Jadi itu sebenarnya akan dilakukan. Fyodor mengatakan bahwa pada akhirnya akan ada 3 pemimpin. Apakah ada gunanya memberikan prioritas dalam 4 tahun pertama untuk melakukan reinvestasi dalam pengembangan proyek dan pengembangan proyek-proyek berikutnya? Mungkin ini yang kamu maksud Ketika dividen mulai dibagikan, sebagai pengganti dividen ya? terserah kepada Anda bagaimana Anda mengatakannya. Anda bisa mengatakan, ayo kita semua bagi keuntungan sebagai dividen. Ya, di sini sebenarnya perlu berpikir karena Berkonsultasi dengan Anda, ya termasuk Anda adalah seorang investor. ya, selalu dalam situasi seperti ini, saya pikir baik orang-orang maupun perusahaan selalu terjebak di antara dua pilihan. Mereka berpikir, di satu sisi, ya jelas, ingin mendapatkan uang. Semua orang, ya, uang itu juga penting dalam hidup. Di sisi lain, kamu mengerti bahwa kamu bisa memakan ikan ini sekarang, tetapi kamu juga bisa menangkap ikan ini seolah-olah itu adalah ikan pike, dan mungkin dalam hidup ada yang memilih keseimbangan, sementara yang lain hanya fokus pada pengembangan perusahaan sepanjang hidup mereka. Kita mungkin akan terpaksa mencari suatu kompromi karena di sini semua investor mungkin akan berpikir dengan cara yang berbeda. Ini jelas. Dan dalam hal apapun selalu ada satu solusi. Dalam persamaan matematis, dan kita harus berusaha menuju hal itu yang benar. Tiba-tiba bisa saja terjadi bahwa semua investor akan mengatakan bahwa kita membutuhkan dividen, sementara di pusat analisis akan memahami bahwa uang ini sangat penting bagi kita saat ini, diperlukan untuk mempertahankan kepemimpinan, memperluas, atau hal lainnya. Apa solusi matematis untuk masalah ini? Mengubur perusahaan dan memberikan dividen sekali saja atau berkembang lebih jauh dan lebih banyak, yang lebih besar, lebih baik lagi, lebih sukses, dan lebih menguntungkan? Bagaimana jika kita mengambil keputusan muncul perubahan kedua, tetapi ini juga sebenarnya saja kita bilang, ya sudah, kita bayar dividen, kita kuburkan perusahaan, kita ini orang-orang bodoh, tiba-tiba ada asteroid jatuh ke planet. Dan semuanya pada dasarnya terselesaikan dengan sendirinya, semua orang punya uang, dan keputusan yang tepat diambil. Secara umum ya, situasi bisa sangat banyak dan keputusan akhir akan selalu diambil secara alami. Sebagai salah satu alternatif, mengapa bursa yang sama sebenarnya berkembang di dunia adalah karena bursa adalah kesempatan untuk menghasilkan uang melalui spekulasi. Mengapa kami juga merencanakan untuk membuat bursa internal, memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk menghasilkan uang sebelum perusahaan itu sendiri mulai menghasilkan. Ketika kamu mengatakan ini, beberapa berpikir itu omong kosong. Bagaimana kamu bisa menghasilkan uang dari bisnis yang tidak menghasilkan keuntungan? Lalu kamu menunjukkan orang-orang soal Amazon, merugi 20 tahun, dan cara para investor, pemilik bisnis, dapat banyak uang, tapi tidak menarik keuntungan dari bisnis tersebut. Tapi dari penilaian perusahaan, Dengar saya berpikir apakah ada kemungkinan teknis seperti itu. Sebenarnya seseorang mengklik untuk menarik keuntungan dan seseorang mengklik untuk menginvestasikannya kembali. Seperti yang kita katakan, semacam ini teman-teman, keuntungan sekian dan semuanya secara alami ada yang menarik, ada yang menginvestasikan kembali. jadi perlu ada pemahaman untuk apa seseorang melakukan ini. Apakah saham tambahan di perusahaan atau
investasikan kembali. Ya, jika misalnya kamu mengeluarkan dividen sedangkan saya tidak. Ya, lihat ketika kamu menginvestasikan kembali perusahaan, sial, itu adalah keserakahan dan kecerdikan. Lihat, saya terus-menerus mengeluarkan dividen, sementara kamu melakukan reinvestasi, tetapi saham milikmu dan milikku mulai menghasilkan lebih banyak dividen. Jadi, untuk apa kamu harus reinvestasi, sementara aku terus menariknya, dan sahamnya juga tumbuh? Ya, jadi di sini perlu menambahkan pada saham atau melakukan sesuatu yang lain. Secara teknis, ini sebenarnya tidak bisa dilakukan, ya benar sekali. Tapi itu tidak ada artinya, saya baru saja menyadarinya. Bagaimanapun, dinyatakan sebagai 50% perusahaan oleh investor, 50% dari keuntungan dapat digunakan untuk dividen, dan 50% dari keuntungan kedua dapat diinvestasikan kembali ke perusahaan untuk pengembangannya. Jika saat itu sudah dibentuk perseroan terbatas yang telah diterbitkan, maka tidak akan berhasil seperti itu. Ya, itu tidak akan berhasil, semuanya benar. Ini kebetulan juga merupakan kekuatan Syuk. Jadi untuk memastikan bahwa semua penyelenggara dan seluruh tim bekerja, para investor juga akan mendapatkan keuntungan. Jika ada uang, keuntungan dibagi, dan itu dibagi di antara semua orang, jelas tergantung pada porsi. Inilah inti dari perusahaan saham. Secara umum, saya yakin bahwa keuntungan dari balon udara akan cukup untuk dividen dan juga untuk pengembangan. Hal utama dalam aspek ilmiah, teknis, dan organisasi adalah tidak tertinggal, tidak bodoh, tidak malas, dan terus maju. Dan semuanya akan berjalan dengan baik. Ya, saya setuju dengan itu. Yang terpenting adalah mengorganisir semuanya dengan benar karena kita yang akan melakukannya pasti ada. Jadi pertanyaan berikutnya sekarang ini mungkin, apakah mungkin untuk membuat peta angin yang lebih rinci pada ketinggian yang sesuai berdasarkan penerbangan balon udara ketika selama bertahun-tahun terkumpul banyak statistik? Apakah mereka akan dilengkapi dengan peralatan seperti itu? Ya, semua statistik sudah terkumpul, superkomputer sudah membuat semua model, semuanya tersedia untuk umum. Bagi yang tertarik, silakan suka, beri tanda plus, dan repost, dan saya akan membagikan di grup Telegram dan situs yang terbuka. Jadi, ada cuaca, misalnya Anda melihat di ponsel Anda, ada peta suhu, peta angin, dan peta curah hujan. Juga ada model 3D planet yang dapat Anda putar dan melihat angin yang bertiup ke arah mana dan kapan angin tersebut akan bertiup. Informasi ini tersedia dalam waktu nyata dan akurat. Semua ini sudah ada dan ada peralatan yang akan memantau situasi di sekitar menggunakan laser, sensor, dan lainnya, serta mengambil data dari sumber informasi terbuka. Semua ini akan dibandingkan dan tentunya akan menawarkan rute yang lebih menguntungkan. Semua ini sudah ada, hanya saja perlu digabungkan dalam balon udara. Ditanyakan, jumlah penghapusan tetap yang diperlukan untuk mengumpulkan jumlah tidak ada. Semua sudah dicatat, semuanya ada. Anda bisa melihat webinar yang tayang setiap hari Selasa. Di sana terdapat semua perhitungan, angka, dan data. Ditanyakan, apakah proyek ini akan dibatalkan oleh pemerintah? Tidak, tidak akan dibatalkan. Mereka sekarang sangat tertarik sekali dengan balon udara dan juga membutuhkan tim kolektif yang dapat mewujudkan semua ini, serta entahlah, mungkin bintang-bintang telah sejajar. Apa yang terjadi dengan crowdfunding balon udara tim Rusia, bahwa dari pihak mereka hanya akan ada bantuan dan dukungan. Mereka suka menghabiskan uang, biasanya suka memimpin. Saat ini sebenarnya lebih banyak meminta layanan dan bantuan. Tidak akan membatalkan, sangat. Ya, saya tidak bisa menyebutkan nama atau siapapun, tetapi ada pertemuan dan percakapan tentang bagaimana para pria hanya maju, dan kami mendukung, dan ini dari berbagai, ya, sudut pandang. Jika berbicara tentang pemerintah, secara umum, semua orang mendukung, dan banyak pemerintah serta orang-orang mendukung ide struktur negara di Rusia, menganggap bahwa Rusia dan negara adalah satu kesatuan, sehingga dukungan terjamin tanpa adanya kudeta, meskipun ada sejarah kudeta, tetapi itu bisa berasal dari orang-orang serakah yang ingin mengklaim sejarah ini untuk diri mereka sendiri. Namun, kami memiliki perlindungan yang hebat
yaitu sistem crowdfunding kami, yaitu Anda, yaitu kami, yang ada di semua negara, yang melibatkan ribuan, puluhan, dan ratusan ribu orang. Cobalah untuk menghilangkan kami. Apa yang akan kami lakukan? Suara apa yang akan kami buat? Sementara kamu juga sedang mencari, dikatakan bahwa untuk para investor juga dibutuhkan saham preferen yang menjamin pembayaran dividen. Konstantin, saya ingin mengingatkan Anda bahwa saham preferen sebenarnya tidak menjamin pembayaran dividen, mereka menjamin pembayaran yang diutamakan atau tidak bisa membayar untuk saham biasa, tidak membayar untuk saham preferen. Mereka memang lebih dapat diandalkan pembayaran dividen, tetapi mereka tidak memiliki suara. Pembatasan utama di sini adalah bahwa dalam perusahaan yang terdaftar, tidak boleh ada lebih dari 25% saham preferen. Namun kami memiliki investor yang mendapatkan 49%, sehingga tidak sepenuhnya menjamin dividen dan tidak sepenuhnya cocok untuk kami. Di sini Igor menulis bahwa pada awal September di Cina telah dilakukan penerbangan pertama balon udara AC-200 yang dapat menampung 10 orang, termasuk pilot dengan kecepatan maksimum. Selanjutnya tidak ada teks. Tidak melihat akhirnya, tindakan Cina sekarang mengulangi apa yang terjadi di Rusia pada 2005-2008 dari balon udara EU-30. Jadi dia tertinggal berapa banyak. Selama puluhan tahun, hampir 20 tahun, China tertinggal dalam hal ini. Jelas bahwa mereka sangat cepat dalam mengejar situasi ini. Setelah menguji satu balon udara, mereka sudah memesan 10, tetapi sekali lagi, ini adalah apa yang kami miliki 20 tahun yang lalu. Dan kami sekarang, bersama tim tersebut, dengan para pengembang dan insinyur yang sama, mereka juga tidak diam. Dalam pengembangan, selama waktu ini, ya, memang tidak ada pendanaan. Tetap saja, tidak ada yang diam di tempat, dan sekarang akan ada solusi terdepan yang akan diluncurkan ke pasar dalam waktu dekat. China juga akan melakukan sesuatu, dan itu luar biasa. Semakin banyak balon udara di planet ini, semakin cepat industri secara keseluruhan akan terbentuk. Ini akan seperti semacam serikat pekerja. Ketika di pabrik, semua orang memahami apa itu serikat pekerja, dan semakin banyak balon udara di berbagai negara, semakin kuat komunitas itu sendiri. Akan sangat buruk jika itu hanya muncul di negara kita, di Rusia, dan tidak di tempat lain. Karena itu akan menjadi target yang sangat mudah. Secara keseluruhan, akan sulit untuk berkembang, dan ketika ada dukungan dari berbagai pihak, rekan-rekan. Bagi sebagian orang, satu hal akan baik, bagi yang lain hal lain, dan bagi yang ketiga hal ketiga. Pada tahap awal, ini hanya akan membantu. Selanjutnya, ketika saya mengatakan bahwa hanya akan ada sekitar 3 perusahaan besar yang tersisa, saya membandingkannya seperti dengan produsen pesawat. Jumlah maskapai penerbangan sangat banyak. Industri ini dapat mengambil jalur yang berbeda, seperti di sektor otomotif misalnya, ada jumlah mobil yang tak terhitung dari berbagai merek, tetapi pada akhirnya semua itu tetap berkaitan dengan sejumlah kecil pemilik dari semua ini. Namun, ada banyak perusahaan, banyak merek, dan banyak jenis mobil. Jadi, apa yang dilakukan di Cina sangat keren, mereka hebat. Perlu mengusulkan kepada Kementerian Pertahanan untuk komunikasi khusus di wilayah SVO. Ya, di dalam tim insinyur kami ada usulan seperti itu. Dan dengan tujuan untuk membantu, tetapi itu memang adalah hal yang memang wajar. Tidak dibahas, nah, dan juga dengan tujuan untuk memanfaatkan kemungkinan melakukan eksperimen militer teknis. Dengan tujuan legalisasi, entah bagaimana, pengembangan, agar pesawat terbang dapat terbang di sana. Diperlukan area khusus, aman dan nyaman. Bandara dengan izin untuk penerbangan eksperimental di tempat tersebut, dengan sangat hati-hati. Dan ada banyak lapangan terbang di negara ini, jika di dekat Moskow hanya ada Zhukovsky. Namun, untuk melakukan eksperimen militer teknis pada waktu yang sulit seperti ini, perlu pergi ke tempat di mana mereka meminta untuk melakukan eksperimen tersebut, melakukan eksperimen, dan selanjutnya mereka akan mengizinkan semua yang diperlukan. Jadi kita lihat saja, tidak terlalu, tentu saja politik, baiklah, lupakan saja, kita lewati. Mari kita lihat bagaimana semuanya akan berjalan. Pertanyaan juga di YouTube,
Apakah skenario kemungkinan penguatan rubel terhadap dolar sudah dipertimbangkan? Jika misalnya dolar kembali ke 60 atau bahkan 30 rubel, Vladimir, ya jika kembali, berarti kembali. Lalu apa yang harus dilakukan sekarang? Kita akan hidup di realitas ini. Saya bisa memberitahu Anda, apakah Anda ingat bagaimana di proyek sebelumnya? Ketika kami memulai proyek, kurs dolar adalah 50 sepertinya. Sekarang kami menyelesaikannya, kurs dolar adalah 100. Kurs dolar telah berubah 2 kali lipat. Pada saat itu dia masih berusia 55 tahun, pada tahun 22. Semua orang tahu bagaimana kursnya berubah. Pertanyaannya, apakah ada yang terjadi dengan proyek tersebut? Tidak, ketidakstabilan itu bisa selalu ada, dan cara terbaik untuk mengatasinya adalah seperti ini. Jika ada uang, selalu ada tempat untuk menggunakannya. Dan ketika kamu membeli mesin, ya, atau membayar gaji insinyur, uang itu digunakan untuk tujuan yang baik. Jika kita memiliki dalam bentuk mata uang tertentu, kita mungkin akan khawatir bagaimana jika terjadi sesuatu dengan dolar, dengan rubel, karena itu uang. Namun, ketika kamu menginvestasikan sumber daya material, itu pasti tidak akan hilang, hanya akan semakin mahal. Bahkan sumber daya geomaterial dalam alat produksi yang karena diucapkan tidak memproduksi makanan, tidak memproduksi barang, tidak memproduksi teknologi, tidak memproduksi meja, semua hanya mengumpulkan uang ini, membeli dan menjual mata uang. Lalu siapa yang akan memastikan kehidupan? Tentu saja ini omong kosong dan nilai sebenarnya terletak pada alat produksi. Dan produksi bisa berupa apa saja. Dan kemungkinan besar ini adalah salah satu metode seperti pengelolaan, atau lebih tepatnya bukan pengelolaan, tetapi menghilangkan pesaing. Saya sekarang sedang membangun pabrik dan tiba-tiba ada yang terjadi dengan kursnya, lalu semuanya terhenti, tetapi kamu tetap. Kamu tidak peduli dengan kurs itu. Kamu berpikir saya harus mengalahkan mereka dalam hal ini, karena sekarang saya akan memproduksinya. Sangat mungkin saja ini juga entah bagaimana cocok. Jadi tidak masalah saja seperti apa itu rubel akan menguat, itu keren. Kita akan menghabiskan lebih sedikit rubel untuk memesan peralatan dari luar negeri. Ya, di sini selalu ada keuntungan, harganya akan 30 rubel, kita harus segera membeli semua barang asing. Selama kursnya masih seperti ini, secara umum saya juga menyadari, ya katakanlah bahkan dengan contoh proyek Sovolmash, bahwa satu-satunya yang stabil adalah perubahan itu sendiri. Segalanya berubah terus-menerus. Jika kita tahu masa depan, apa yang bisa terjadi, kita mungkin akan takut untuk melakukan sesuatu. Saya pikir, jika kita tahu bahwa ada virus corona, akan ada pandemi global baru, kita mungkin berpikir tidak, mungkin proyek ini harus dilakukan setelah semuanya selesai. Tapi kita tidak tahu masa depan, jadi sesuatu terjadi dan kita beradaptasi. Manusia sangat adaptif. Ini selalu membantu kita. Jadi saya pindah ke saluran Solar Group, di mana kami juga memiliki siaran ganda. Saya melihat apa yang kalian tulis di sini saja. Pertanyaan soal paket. Mengapa tidak membuat paket seharga 3.000 agar pembayaran lebih kecil dibandingkan dengan 5.000 dolar? Irina, jadi kita memutuskan untuk membuat pembagian paket seperti ini, ya untuk semua orang ya, berpikir tentang kemungkinan bahwa kita akan kekurangan paket seharga 3.000 seperti pada proyek sebelumnya. Tapi perhatikan, sekarang selama tahap pra-peluncuran, Anda bisa mengambil paket dengan diskon dan cicilan selama 50 bulan. Saya pikir ini bisa dianggap sebagai alternatif karena pembayaran akan sangat kecil, dan jika ada paket seharga 3.000 dolar, maka pembayarannya akan sama. Karena itu tidak akan tersedia untuk jangka waktu yang sama. Semakin besar paket yang ditawarkan oleh perusahaan, semakin besar cicilannya. Dennis menulis bahwa ini adalah tema yang sangat keren, bahwa dengan menggunakan balon udara, kita bisa menyediakan layanan internet seperti satelit. Jadi lah, ya saja, ya. Balon udara stratosfer yang sangat besar dan mengesankan. Ya, saya sudah lama menjadi investor Anda. Hanya satu pertanyaan yang sangat lebih penting daripada semua rencana bisnis Anda dan semua paten. Siapa yang akan menjadi alfa dalam proyek ini? Pertanyaan seperti itu dan sangat penting. Jika semua singa dikurung dalam satu kandang. Seiring waktu, alfa akan muncul dengan sendirinya. Ada, seperti yang Anda katakan, alfa
Ada orang-orang yang akan mengerjakan proyek, ada pemimpin, ada orang-orang di bawah siapa yang akan mengelola semua departemen ini, dan dengan seluruh tim ini, Anda sudah mengenal sebagian, sementara dengan yang lain belum. Lebih banyak lagi, hari ini Fyodor berbicara. Seorang direktur teknis, orang yang telah menjual lebih banyak balon udara daripada siapapun di abad ke-21, ini adalah orang yang, misalnya, belum Anda lihat, mengenai alfa, Anda harus memahami bahwa di sini kami menciptakan bisnis yang akan mendukungnya. Katakanlah, untuk membangun bisnis ini, tidak mungkin membangun sesuatu yang tunggal. Dalam hal apapun, kita perlu menciptakan seluruh industri, dan mungkin di setiap arah akan ada pemimpin sendiri, dan seperti yang Anda katakan, siapa yang akan menjadi alfa, ya mungkin itu adalah orang yang disukai orang-orang, yang ingin menjadi yang paling terkenal di antara mereka, dia mungkin yang akan menjadi. Mari kita lihat, artinya sebenarnya ada sejumlah besar orang berbakat dalam tim yang dapat mengerjakan proyek ini. Dalam kenyataannya, jadi setiap bloknya harus diperhatikan dengan sangat seksama dan teliti, tentu saja. Setiap detail kecil sangat penting. Begitu, ya siapa yang bisa mengambil paket di klub seperti di Soulmate, ya jika Anda sudah menjadi anggota klub 100 dan 1000, Anda sudah bisa memanfaatkan privilege yang Anda miliki. Nah, mengingat saat ini adalah tahap restart, Anda tidak akan mengambil 3 tahap yang hilang, tetapi di masa depan, ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang diulang, kami sudah menjawabnya. Oleg bertanya tentang perhitungan. 50 miliar saham dibagi menjadi 1 miliar saham atau 50 juta saham untuk para investor. Jumlah saham dalam paket ini dibagi 100 dan kita mendapatkan jumlah saham tersebut. Anda semua benar dalam kalimat kedua, bahwa 50 miliar saham dibagi menjadi 500 juta saham. Jumlah saham dalam paket dibagi menjadi 100. Di sini tidak begitu jelas mengapa dibagi 100. Secara umum, setiap paket memiliki diskon sendiri. Mengapa dibagi 100? Saya tidak tahu. Jadi, dia kebetulan juga macet di Vkontakte, bahkan sekarang saja. Ditanya bagaimana cara menolak referral saya tidak ingin memberikan persentase dari kontribusi saya kepada orang-orang yang tidak membawa saya ke dalam proyek. Pertanyaan abadi sering muncul. Orang-orang berkata, saya memiliki pengundang dalam proyek ini, dia akan mendapatkan imbalan referral dari saya. Ini tidak adil. Saya mengetahui tentang proyek ini sendiri. Tetapi dalam momen seperti itu, seseorang tidak menyadari bahwa dia telah belajar sendiri justru karena pasangan telah melakukan pekerjaan tertentu. Misalnya, Anda belajar sendiri ketika melihat suatu iklan di internet, Anda mengetahuinya sendiri ketika melihat video di YouTube, Anda mengetahuinya sendiri ketika entah bagaimana melihat iklan dari seorang blogger, ya tentu saja sendiri, tapi hanya saja katakanlah informasi ini diberikan kepada Anda. Jika boleh dikatakan oleh orang-orang yang mempromosikan proyek tersebut, Anda mengetahui tentang proyek ini. Namun tentu, iklan bekerja sedemikian rupa sehingga Anda merasa bahwa itu adalah keputusan Anda sendiri. Orang berpikir bahwa mereka sendiri yang memutuskan untuk melakukan sesuatu. Sebenarnya, agar mereka melakukan sesuatu atau membeli sesuatu, di suatu perusahaan ada seluruh departemen pemasar yang berpikir bagaimana caranya agar orang ingin membeli pakaian kami sendiri. Ya, inilah dunia tempat kita hidup. Jadi, Sebenarnya memang ada jalan keluarnya. Sebenarnya yang sangat sederhana. blokir iklan, jika hanya diatur. Tidak, maksudnya bukan pemblokiran iklan, tetapi bagaimana caranya agar tidak ada referral di atasmu. Ini sangat klise sekali memang. Sekarang kamu akan memberikan skema yang bertentangan dengan hukum. Ya, saya hanya takut sekarang mitra saya mulai memukul saya dengan tongkat karena mitra ini penggerak proyek. Kalau begitu tidak perlu. Cukup temukan saja tautan resmi. Yang undangan. Tautannya bisa ditemukan, tetapi jika kamu sudah terdaftar saja, kami dilarang memiliki pendaftar kedua. Jika kamu belum terdaftar, kamu bisa melakukannya, tetapi orang mengetahui hal ini setelah mendaftar. Selain itu, tautanmu akan disimpan selama sebulan. Sebenarnya jangan khawatir tentang komisi referral yang diberikan kepada pengundang, karena paket investasi yang Anda bayar akan tetap terikat pada Anda.
Biaya yang kami keluarkan untuk gaji agen iklan ini tidak mempengaruhi proyek, malah justru membuat proyek menjadi lebih baik dan lebih efisien serta lebih efektif. Saham Anda tidak menghilang kemana-mana saja, tidak terbakar saja, dan kami memiliki cukup uang di sana. Jadi semuanya telah dihitung untuk pelaksanaan proyek. Jadi secara keseluruhan, ini dalam keadaan baik. Ya, jadi di sini orang-orang masih memiliki pemahaman yang salah. Dalam hal ini, bahwa ketika mereka membayar untuk telepon, mereka entah bagaimana tidak mengatakan, "Oke, telepon ini seharga $1.000. Saya siap membayar 800 karena biaya produksinya 700. Jadi saya siap menambahkan $100 untuk pembuatan telepon, tetapi untuk $200 yang Anda masukkan ke dalam pemasaran perangkat ini, saya tidak siap membayar." Namun, orang-orang tidak melakukan hal itu meskipun hingga 50% dari biaya. Dalam barang fisik, dalam produk yang Anda beli adalah biaya pemasaran, dan ini termasuk dalam harga. Pokoknya, baiklah, itu bukan topik utama dari webinar ini. Mari kita lihat apa yang masih menarik terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Jadi secara umum lanjutkan saja, terus dan seterusnya saja, terus. Saya percaya perusahaan harus berada eksklusif di Rusia membangun negara dengan pajak. Tetapi dalam hal apapun, tentu saja kami memulai di sini di Rusia dan perusahaan induknya terdaftar di Rusia, tetapi jelas bahwa jika, seperti yang sudah dikatakan Fedor, jika kami ingin melakukan bisnis internasional, kami harus memiliki perusahaan asing, termasuk untuk berbagai sertifikasi dan hal-hal lainnya. Di sini Alexander menulis, di Rusia banyak ide yang beredar bahkan di kalangan orang biasa, dan konsep yang baik lahir dalam proyek tersebut. Apakah Anda siap untuk mendorong orang seperti itu dengan bagiannya? Saya memiliki banyak ide seperti itu. Alexander omong-omong, saya minta maaf kepada semua orang. Pada webinar sebelumnya, kami mengadakan kompetisi tentang cara paling tidak biasa, yang keren, dan mengesankan untuk menerapkan balon udara, apa yang bisa dilakukan, dan sampai sekarang bahkan ide-ide ini terus muncul dari berbagai sisi. Kami menyusunnya, mengumpulkan semuanya. Sekarang di akhir pekan saya akan membacanya lagi dan akhirnya memilih kelompok pemenangnya. Dan ya, Alexander, kita perlu berbagi ide dengan kami. Apakah kita akan memberikan penghargaan dalam bentuk saham? Untuk itu, pasca kita bisa memikirkan. Jika tiba-tiba sesuatu yang nyata ditunjukkan sekarang, ide yang paling keren Alexander, kita akan memanggilnya ke kantor kita. Kita akan memanggilnya ketika semua sudah duduk, ketika semua proses berjalan. Mari kita lakukan perkenalan resmi. Karena ini adalah ide yang benar-benar keren, ide ini layak untuk direalisasikan, dan tidak ada yang lebih baik daripada pemegang ide itu sendiri untuk mengungkapkan ide tersebut. Ide ini harus diungkapkan bersama pemegangnya, sehingga tidak hanya bisa dalam bentuk saham, tetapi juga benar-benar mewujudkan ide kita dalam kehidupan. Jika ide itu benar-benar luar biasa mengenai saham, kita akan memikirkannya. Ya, ide-ide, saya ingin melihat bagaimana mereka diimplementasikan. Ya, saya bisa memberikan saran tentang ide tersebut. Tidak, maksudku, hanya untuk memperluas batasan, aku bilang. Untuk menghapus pandangan sempit tentang penerapan balon udara saja, sedikit. Itu jika Anda berbicara tentang penerapan. Tetapi jika mengenai beberapa solusi teknis, di sini sedikit lebih rumit. Di sini akan ada seluruh komisi ahli, ide secara keseluruhan penerapannya, tetapi ini lebih sederhana. Dan jika dilihat dari sudut pandang teknis, maka akan lebih mudah bagi Anda untuk bekerja di sini. Jadi sebenarnya memang Saya melihat pertanyaan, berapa biaya untuk satu saham? Kapan dan kapan kita bisa mengharapkan balon udara pertama? Saya bertanya, mengenai biaya per saham, Anda dapat melihat semua perhitungan ini. Mereka tersedia 50 miliar saham, 500 juta saham. Di sini menghitung semuanya tidak sulit. Kapan balon udara pertama kita? Katakan sekali lagi. Tergantung pada jenis pesawat apa yang Anda anggap sebagai balon udara. Sebenarnya, pesawat kecil stratosfer pertama, walaupun tahun baru ini bisa dianggap balon udara, karena balon udara adalah yang dapat dikendalikan
ada perangkat stratosfer tidak terkontrol, terangkat, meledak, dan peralatannya mendarat, kami akan melakukannya dalam waktu dekat. Balon udara berikutnya, balon udara. Perangkat stratosfer dapat dikendalikan kondisional. Ia akan mengubah ketinggian menyesuaikan arus. Ini belum bisa disebut balon udara. Sebuah balon udara kecil dengan kapasitas angkut 10-20 kg akan terbang setelah tahun baru dan kami akan memperlihatkannya serta menjelaskan semuanya. Ini adalah perangkat serius. Yang sudah ada, jadi perangkat serius ini adalah dasar komersial untuk drone yang akan hadir setahun dari hari ini. Alat yang bukan drone tetapi pesawat yang dipilotkan itu butuh waktu sekitar 3 tahun. Dan itu sudah menjadi mesin yang serius, itu sudah benar-benar pesawat terbang dari masa depan, meskipun berdasarkan prinsip Archimedes yang sudah mengemukakan semua ini sebelum era kita, tetapi tetap saja itu akan menjadi alat dari masa depan. Ini sekitar 3 tahun. Jika berbicara tentang sesuatu yang benar-benar super-super keren dan serius, demonstrator teknologi yang belum pernah ditunjukkan oleh siapapun, ini akan terjadi dalam setahun. Mari kita akhiri dengan nada yang indah ini. Sebuah nada yang sangat sedih dan penuh emosi dan sangat indah sekali. Ya, karena sudah 2 jam di udara, saya sudah melihat pertanyaannya. Sepertinya tidak ada lagi, mungkin hanya ada di V-kontaktenya. Apakah mungkin untuk mendapatkan pekerjaan tanpa pengalaman apapun, apakah ada pelatihan? Pelatihan akan menjadi wajib dan seseorang bisa menjadi pilot, teknisi, dan seterusnya. Dan dalam arah ini akan ada banyak orang yang dibutuhkan. Dan ini akan menjadi arah yang sangat menarik. Menjadi pilot balon udara, menurut saya ini benar-benar keren. Seperti menjadi seorang astronot. Jadi, ada kemungkinan akan ada, bisa. Sedikit lebih lambat. Secara keseluruhan, ini adalah pertanyaan yang sangat keren. Teman-teman, hari ini kalian banyak terima kasih. Pertanyaan yang keren. Saya setuju. Ya, ngomong-ngomong, hari ini kita bahkan sepertinya ada rekor online di sana atau masih banyak orang yang hadir. Saya tidak tahu apa yang mempengaruhi judul dengan tamu rahasia, atau mungkin mereka senang saya datang karena saya belum pernah ada di webinar seperti ini. Saya hanya pernah di presentasi. Jadi, sepertinya tamu rahasia tidak mengecewakan. Meskipun saya bukan pengembang balon udara, tetapi kami tetap mengobrol dengan baik. Ya. Suka, repost, tulis di obrolan, ribut di mana saja, atau tolong bantu proyek ini secara informasi. Kami dari pihak kami membantu secara organisasi, insinyur secara teknis, Anda sebagai investor secara finansial. Mari kita lakukan ini semakin cepat dan keren, semakin baik tentu saja untuk semua, untuk kita. Dan mari kita adakan konferensi pertama di balon udara. Semua, terima kasih kepada semua. Terima kasih semuanya, sampai jumpa. Ayo pergi sekarang. Berlangganan.